Di konser, saya berteriak pada idola saya di atas panggung. Lengan mereka sangat tampan. Lihatlah perut. Suara itu baru saja jatuh. Pacar saya menutup mulut saya. Ini adalah siaran langsung. Kamu tidak takut suamimu akan cemburu? Menghadapi keraguannya, saya tidak panik sama sekali ketika saya mengedipkan mata pada idol saya. Tidak ada suami. Kami sudah bercerai. Pacar apa yang mengira dia salah dengar? Untuk sesaat, aku mencentang sudut mulutku. Berteriak di telinganya bahwa saya menceraikan orang terkaya. Tepat saat aku meneriakkan kata-kata ini. Dan hening. Semua orang menatap ke belakangku. Di bawah mata sahabatku saat dia putus asa. Aku lambat menyadari keanehan di sekitarku. Saya merasa panik tanpa alasan. Tanpa sadar berbalik untuk melihat. Di bawah lampu belang-belang, pria itu menatapku dengan mata merah. Dia menjadi gila. Aku terkejut. Dalam kehidupan terakhir, saya memiliki pernikahan bisnis dengan Feng Yuhuai. Melahirkan seorang putra dan putri. Saya hidup sampai 62 tahun, dan saya tidak pernah bahagia. Hanya karena Feng Yuhuai selalu menyimpan cinta pertama masa mudanya di dalam hatinya. Ruyan Liu bahkan lebih menakutkan. Kedua anak itu juga menyukai Liu Ruyan. Jatuh dariku. Di kemudian hari, saya didiagnosis menderita Alzheimer. Feng Yunhuai didasarkan pada kekaguman. Tinggalkan aku sendiri di rumah tua. Ulang tahun. Dengan gemetar, aku menghubungi suami dan anak-anakku. Tapi belajar. Mereka menemani Liu Ruyan berlibur di Maladewa. Saya ingin memasak sendiri semangkuk mie umur panjang. Tapi lupa mematikan api karena kebingungan. Saat api menyala, satu-satunya pikiran di hati saya adalah jika ada kehidupan selanjutnya. Jangan pernah mengorbankan hidupmu untuknya lagi. Jadi setelah terlahir kembali, hal pertama yang saya lakukan, dengan surat cerai, pergi untuk menemukan cahaya bulan putihnya. Saya mendorong perjanjian di depan Ruyan Liu. Dengan tenang katakan aku ingin bercerai. Feng Yu kembali padamu. Kedua anak itu milikmu juga. Ruyan Liu menatapku dengan kaget. Sulit dipercaya. Pria yang berdiri di posisi nona gila selama 6 tahun. Akan tiba-tiba mengambil inisiatif untuk membiarkan. Saya hanya menambahkannya dengan ringan. Karena mereka semua lebih menyukaimu. Lalu aku akan memenuhimu. Biarkan saja tanda angin. Tunggu sampai periode pendinginan perceraian selesai. Aku akan pergi. Kali ini aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Jangan terus lakukan itu. Wanita gila yang diabaikan oleh semua orang. Ujung jari Ruyan Liu tanpa sadar menyebarkan kata-kata sedih. Mengerutkan kening. Jiang Jiwei, permainan apa yang kamu mainkan? Aku melihat ekspresi tak terduga di wajah Ruyan Liu. Ulangi dengan tenang sampai saya tidak mempermainkan. Sudah cukup. Jiang Jiwei, kau tahu berapa banyak wanita di luar sana yang ingin duduk di kursi Anda? Aku menatap matanya. Jadi biarkan kamu. Sebuah retakan akhirnya muncul di ekspresi Ruyan Liu. Dia menatap perjanjian itu untuk waktu yang lama. Akhirnya, saya memilih untuk mengambil alih. Oke. Karena kamu sangat murah hati. Lalu aku dipersilakan. Tapi kamu harus ingat. Saya tidak akan pernah melepaskan apa yang saya miliki di tangan saya. Jangan khawatir, aku tersenyum. Saya tidak akan pernah menyesalinya. Lagi pula, di kehidupan yang lalu, saya pernah merasakan kehidupan yang sulit. Ruyan Liu bangkit dan sampai di meja lain di kafe. Dan dengan elegan aku mengangkat teleponku. Ketukan waktu di layar. Saat telepon terhubung, suaranya langsung melembut. Yuhuai, aku di kafe Lanshan. Bisakah kamu datang dan menjemputku? Aku duduk di samping. Senyum kecut tersungging di sudut mulutnya. Sekali waktu, saya menelepon Feng Yuhuai 10 kali. 9 kali itu dijawab oleh asisten. Dan sekarang kurang dari 20 menit. Pria yang selalu menunggu pertemuan. Dia muncul di pintu kafe. Melalui jendela kaca. Kulihat Feng Yuhuai berjalan memasuki kafe dengan kaki jenjang. Kutur hitam haute. Manfaatkan betapa sempitnya bahunya. Putra berusia 6 tahun Feng Yu dan putri berusia 4 tahun Feng Yu. Ketika saya melihat Liu Ruyan,
Baru saja menerkamnya. Marah dan meledak-ledak. Bibi Ruyan. Angin dan bulan menangis manis. Wajah kecil itu mengusap maju mundur dalam pelukan Liu Ruyan. Feng Yuhuai meletakkan kotak kue di atas meja. Jari-jari ramping dengan lembut mendorongnya. Rasa matcha favoritmu. Saya secara khusus meminta koki untuk menggunakan lebih sedikit gula. Mata Ruyan Liu berbinar. Atau kau ingat dengan jelas? Aku duduk di pojok. Jari-jari tanpa sadar mengepalkan telapak tangan. Menikah selama 6 tahun. Feng Yuhuai bahkan tidak tahu rasa apa yang aku suka. Dalam kehidupan terakhir saya, ketika saya sakit dan dirawat di rumah sakit, saya ingin makan kue stroberi. Dia menyuruh asistennya membeli satu secara acak. Ternyata aku alergi rasa mangga. Mau makan apa malam ini? Suara Feng Yuhuai rendah. Makanan Prancis atau makanan Cina? Ruyan Liu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Keluarkan surat cerai dari tas. Ada dokumen yang saya ingin Anda lihat sebelum ini. Dia membuka halaman perjanjian untuk tanda tangan. Saya memperhatikan sebuah villa. Tapi tidak ada cukup likuiditas di tangan. Kau bisa? Feng Yuhuai mengambil pena. Dia menandatangani namanya tanpa membaca isinya. Mengapa saya harus begitu jelas di antara saya? Apakah Tante Ruyan ingin membeli rumah baru? Tanya Feng Yu dengan wajah kecil. Ayah, belikan satu set di sebelahmu juga. Adikku dan aku ingin pindah ke sana. Tinggal bersama Bibi Ruyan. Saya tidak ingin tinggal bersama ibu saya setiap hari. Feng Yuhuai sedikit mengernyit. Tapi melihat mata penuh harap dari kedua anaknya. Masih longgar. Kemudian beli satu set. Jangan terlalu merepotkan. Liu Ruyan buru-buru berkata bahwa saya akan memberi Yuyu dan Yueyue. Dan Anda memiliki 3 kamar. Aku bisa datang dan tinggal kapan saja aku mau. Kedua anak itu bersorak. Feng Yu bahkan memeluk leher Ruyan Liu. Ciuman. Bibi Ruyan adalah yang terbaik. 1000 kali lebih baik dari ibu. Hatiku. Ini seperti dicengkeram oleh tangan yang tak terlihat. Asam dan kusam dan hampir tidak bisa bernapas. Saya melihat kelengkungan mulut Feng Yuhuai naik sedikit. Tapi kelembutan yang tidak pernah dia berikan padaku. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Ambil tasnya dan berbalik pergi. Sejak perjanjian perceraian ditandatangani, saya berhenti melakukan pekerjaan rumah. Saya tidak jam 5 pagi. Bangun dan siapkan sarapan bergizi untuk anak Anda. Tak lagi menunggu Feng Yu di malam hari. Kembalilah dari menghibur dan memasak untuknya. Sup dekantar. Mereka yang biasa melakukan tugas rahasia untukku. Sekarang semuanya diserahkan kepada pelayan. Awalnya tidak ada yang melihat sesuatu yang aneh. Sampai angin dan hujan dikritik oleh guru karena terlambat ke sekolah. Buku kerja Feng Yue tidak dapat ditemukan. Jam saku Feng Yuhuai mendengarkan. Pelayan sejati sedang terburu-buru. Tapi itu tidak bisa memenuhi standar nyonya rumah. Ada piring yang belum dicuci di dapur. Ruang tamu dipenuhi dengan mainan anak-anak. Kemeja yang disetrika tidak pernah cukup rata. Rumah yang dulu tertib ini secara bertahap menjadi berantakan. Saat Feng Yuhuai membuka pintu kamar, saya baru saja membaca di dekat jendela. Sinar matahari menembus tirai kaca. Berikan cahaya berbintik-bintik dan bayangan padaku. Kapan kau akan membuat masalah? Dia berdiri di depan pintu. Suara rendah. Shang Xuye dan aku menatapnya, aku tidak membuat masalah. Lalu kenapa kau tidak peduli dengan keluargamu? Dia mengambil beberapa langkah. Aroma asin naga samar di tubuhnya memenuhi udara. Aku masih marah tentang terakhir kali. Tidak marah. Dan saya mengesampingkan buku itu. Hanya tidak ingin khawatir tentang itu. Feng Yuhuan menyipitkan matanya. Jari-jari ramping dengan lembut mengencangkan bagian atas meja, lebih lelah daripada minyak. Kataku dengan tenang. Ada pelayan di rumah. Aku bisa melakukannya tanpanya. Aku ingat kehidupan terakhirku. Saya bangun setiap hari sebelum fajar. Kopi Feng Yuhuai harus 85 derajat. Sandwich untuk memanggang renyah keemasan. Pakaian anak-anak harus dicuci dengan tangan. Bahkan kaos kaki harus disetrika rata. Apa pertukarannya? Ini adalah kelembutan Feng Yuhuai terhadap Liu Ruyan. Ini adalah kedekatan anak-anak dengan Bibi Ruyan. Itu adalah kematian yang sepi di hari ulang tahunku yang ke-62.
Suara Jiang Jiwei menjadi dingin. Katakan saja saat kamu marah. Jangan bertingkah seperti anak berusia 3 tahun. Aku menarik bibir. Aku tidak kehilangan kesabaran. Hanya ingin istirahat. Suaranya belum jatuh. Pintu dibanting terbuka. Angin dan hujan deras masuk. Ibu yang marah terlalu malas dengan wajah kecil. Angin dan bulan berteriak. Kami ingin Bibi Ruyan menjaga kami. Angin dan hujan juga berteriak bahwa Bibi Ruyan lebih lembut darimu. 1000 kali lebih baik darimu. Mata Feng Yuhuai telah terkunci di wajahku. Sepertinya menunggu saya untuk menyerah. Tapi aku hanya menarik napas dalam-dalam. Karena menurutmu dia baik. Lalu jemput dia. Itu tidak masalah bagi saya. Udara mengeras secara instan. Wajah Feng Yuhuai benar-benar tenggelam. Apakah Anda yakin? Jadi saya mengambil napas. Sangat yakin. Ayah, cepatlah. Feng Yu tidak sabar untuk menarik lengan baju Feng Yuhuai. Saya ingin Bibi Ruyan. Datang sekarang. Dengan Bibi Ruyan. Kami tidak membutuhkanmu lagi. Angin dan hujan membuat wajah ke arahku. Pergi. Tinggalkan rumah ini. Feng Yuhuai menatapku untuk terakhir kalinya. Lihat aku masih acuh tak acuh. Berbalik dan melangkah pergi bersama anak-anak. Aku berdiri di sana. Suara mesin mobil memudar dengan lembut menutup mata. Segera saya akan menjadi seperti yang mereka inginkan. Tinggalkan mereka sepenuhnya. Tinggalkan rumah ini. Hari pertama aku masuk seperti asap. Ia memerintah para pelayan untuk mengambil ruang tamu. Mengatur ulang lagi. Sofa ini terlalu kusam. Jari-jarinya yang ramping menyapu sofa kulit dengan ringan. Putar kepalamu ke angin, tersenyum lembut, cincin giok. Mari kita ubah menjadi krem, oke? Feng Yuhua bahkan tidak mengedipkan mata. Langsung beritahu pengurus rumah untuk melakukan apa yang dikatakan Nona Liu. Aku berdiri di sudut tangga. Lihat. Para pekerja mengambil sofa yang saya pilih dengan cermat setengah tahun yang lalu. Angkat itu. Angin dan hujan dan angin dan bulan seperti 2 ekor kecil. Ikuti di belakang Ruyan Liu. Menunjuk bersemangat. Bibi Ruyan. Bantal lempar ini juga harus diganti. Ibu khawatir membelinya. Ruyan Liu dengan lembut menyentuh kepala mereka dan banyak berubah. Jari-jariku sedikit mengencang. Tapi segera dirilis. Bantal lempar itu. Saya menjahitnya dengan tangan ketika saya hamil. Itu diisi dengan kapas hipoalergenik. Hanya karena mereka menikmati kulit sensitif. Sekarang, mereka dibuang ke tempat sampah tanpa ampun. Beberapa hari ke depan, rumah ini semakin asing dan asing. Di meja makan, Ruyan Liu duduk di tempat yang awalnya milikku. Menyajikan sayuran dengan lembut untuk kedua anak itu. Feng Yuhuai sesekali menuangkan secangkir kopi untuknya secara langsung. Jari-jari yang ramping dengan lembut mendorongnya. Ada kelembutan di mataku yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Lampu di ruang tamu redup di malam hari. 4 orang berkerumun di sofa menonton film. Angin dan bulan semuanya ada di pelukan Liu Ruyan. Feng Yu bersandar di bahu Feng Yuhuai. Tawa terus datang. Mereka bahkan tidak melihat saya ketika saya lewat. Seolah-olah saya hanya orang yang transparan. Yang lebih konyol adalah Zheng Feng Yuhuai. Feng Yu. Feng Yue sangat keras dalam kualitas hidup. Tapi sekarang, aku melihat Ruyan Liu. Ambillah sesuka hati, Patek Philip bernilai jutaan. Lemparkan ke atas meja kopi. Dia turun dan dia memakainya dengan penuh kasih. Lihatlah anak-anak. Senang memakai Liu Ruyan. Buang saja seragam sekolah ke mesin cuci dan pergi ke sekolah. Garis lehernya masih ternoda saus kemarin. Menonton Ruyan Liu menuangkan takeut ke piring. Berbohong tentang melakukannya sendiri. Tapi tidak ada yang memecahnya. Konyol bahwa mereka benar-benar memanjakan Liu Ruyan ke langit. Jangan sentuh pekerjaan kasar ini seperti asap. Feng Yuhuai menghentikan Liu Ruyan yang hendak membereskan set teh. Jari-jarinya yang ramping dengan lembut menekan pergelangan tangannya. Tanganmu untuk bermain piano. Bibi Ruyan akan membantumu membawa tas itu. Angin dan hujan. Dengan lembut mengambil gelang edisi terbatas Ruyan Liu. Sepertinya membawa sekop. Aku belum pernah melihatnya di wajah anakku. Nona Ruyan hanya butuh istirahat yang baik. Butler menggiling sandal buatan tangan Italia dengan hormat.
Serahkan hal lain pada kami. Sungguh ironis. Saya adalah seorang pengasuh di rumah ini selama 6 tahun. Mereka menutup mata. Dan Liu Ruyan datang. Dia menjadi putri bintang dan bulan. Para pekerja bahkan lebih berdiskusi secara pribadi. Tuan sangat baik pada Nona Liu. Aku belum pernah melihatnya memperlakukan istrinya seperti ini. Kedua anak itu juga menempel padanya. Saya pikir rumah ini akan mengubah nyonya rumahnya cepat atau lambat. Hatiku sudah menjadi abu. Jangan tanya apapun. Hanya dia mengemasi barang-barangnya. Menjelang sore itu, ponselku tiba-tiba bergetar seperti orang gila. Tuan muda dan nona muda alergi di sekolah. Ambulans baru saja membawa mereka ke rumah sakit. Ketika saya tiba di rumah sakit, dua anak telah dirujuk ke ruang gawat darurat. Feng Yuhuai berdiri di koridor. Blazer dengan santai menutupi lengan. Dasi tergantung longgar di leher. Kemarahan dingin mengalir di mataku. Suara Jiang Jiwe rendah. Apa yang kau lakukan dengan amarah yang tertahan? Apa yang saya buktikan? Mereka alergi mangga, tahukah kamu? Feng Yuhua selangkah lebih dekat. Sosok tinggi itu menyelimutiku. Mengapa membiarkan mereka minum jus mangga? Itu bukan aku. Aku menatap matanya. Saya tidak pernah membeli mangga dari rumah. Sejak anak itu dirawat di rumah sakit setelah makan mangga untuk pertama kalinya. Saya sangat berhati-hati. Ribuan orang menyuruh semua orang untuk tidak memberi anak-anak mangga. Bahkan menu kantin sekolah harus dilihat secara langsung. Bagaimana Anda bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Bukan kamu yang dicemooh Feng Yuhuai. Siapa itu? Pelayan atau mereka sendiri yang sedang merayu kematian? Aku membuka mulutku. Baru mau bicara. Perawat membuka pintu dan anak itu bangun. Di bangsal. Hujan dan angin dan bulan berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Lihat kami masuk. Mata berkedip-kedip. Bagaimana bisa? Feng Yuhuai bertanya dengan suara yang dalam. Kedua anak itu saling memandang. Tiba-tiba menunjuk ke arahku pada saat yang sama adalah ibu. Dimsum yang dia beli sebelumnya memiliki mangga di dalamnya. Aku mati rasa. Melihat mereka dengan tidak percaya. Apa maksudmu, ibu? Teriak Feng Yu dengan suara menangis. Dia tahu kita alergi. Dia sengaja memberikannya kepada kami. Angin dan hujan pun mengangguk penuh semangat. Ini benar-benar buruk. Jemariku mencengkeram erat kusen pintu. Pemutih langsung. Angin dan hujan. Apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Anda sebaiknya mengatakan yang sebenarnya sekarang. Cukup Feng Yuhuai berdiri dengan tiba-tiba. Jepitan di pergelangan tanganku. Begitu kuat hingga hampir meremukkan tulang. Jiang Jiwe. Itulah yang kamu lakukan sebagai seorang ibu. Tidak hanya merugikan mereka. Mereka membuat mereka berbohong. Tidak. Suaraku bergetar. Maksudmu mereka menjebakmu? Dia mencibir berapa umur mereka. Saya bahkan tidak memiliki tanggung jawab. Bisakah saya menjadi seorang ibu? Kedua anak itu tiba-tiba menangis. Feng Yuhuai langsung melepaskanku dan berbalik untuk membujuk. Tapi semakin mereka menangis, semakin buruk mereka. Wajah kecilnya bengkak dan merah. Ayah tersedak kami, sangat tidak nyaman. Bagaimana saya bisa lebih nyaman? Yu Huai bertanya dengan suara pelan. Jemarinya dengan lembut menghapus air matanya. Mata merah Feng Yu menatapku. Dia juga alergi mangga. Biarkan dia minum jus mangga juga. Buat dia merasa buruk juga. Hatiku dingin. Aku menatap Feng Yu Huai. Makna di matanya juga membuatku merasa kedinginan. Dia baru saja bangun dan menjentikan jarinya. Dua pengawal segera mendorong pintu dan masuk dan menahannya. Saya disematkan ke kursi sebelum saya bisa bereaksi. Pengawal itu mencubit daguku. Paksa aku untuk membuka mulutku. Jus mangga dituangkan ke dalam. Cairan manis tersedak trakea. Aku batuk hebat. Sakit terbakar tenggorokan. Ruam terlihat dengan mata telanjang. Naiki kulitku. Wajah mulai membengkak. Bernapas menjadi semakin sulit. Aku menggaruk leherku karena kesakitan. Melihat Feng Yu Huai dengan pandangan kabur. Dia hanya berdiri di sana dan menonton. Tidak bermaksud berhenti sama sekali. Kedua anak itu sudah berhenti menangis. Bertepuk tangan dengan penuh semangat.
Itu layak untuk membuatnya merasa buruk juga. Sebelum kegelapan menerpa. Hal terakhir yang saya lihat adalah mata dingin Feng Yuhuai. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Aku terbangun di ranjang rumah sakit. Tenggorokanku terbakar. Saya masih memiliki ruam alergi di wajah saya. Suara yang tidak asing datang dari luar bangsal. Melihat pohon willow seperti asap. Saya benar-benar tidak tahu mereka alergi. Saya hanya ingin memeras mereka segelas jus. Jangan salahkan kamu. Suara Feng Yuhuai sangat lembut. Saya tidak tahu apakah saya datang lebih awal untuk menjelaskan kebenaran. Itu tidak akan membiarkanmu salah paham pada Jiang Xiao. Kakak, dia sedang berbicara. Nada tak berdaya dan melankolis. Kau juga. Semuanya salahku. Bagaimana Anda bisa melindungi saya? Taruh semuanya pada ibumu? Suara dua anak menganiaya Baba. Transmisi yang jelas. Bibi Ruyan. Kami salah. Feng Yue berkata dengan berkedut. Kami hanya tidak suka ibu. Ya, angin dan hujan telah bergema. Dia selalu menjaga kita. Mereka tidak akan membiarkan kita ngemil. Mereka ingin kita tidur tepat waktu. Kami ingin dia pergi. Jari-jariku mencengkeram. Selimut langsung memutih. Ini adalah kehamilan Oktober saya. Seorang anak yang hampir meninggal di meja operasi. Aku ingat hari badai. Tidak ada orang di luar ruang bersalin. Perawat memberitahu saya. Feng Yuhuai mengadakan rapat penting. Tidak bisa pergi. Itu sakit sekali. Tapi aku hanya bisa mengertakkan gigi dan bersikeras sendirian. Itu berbahaya, persalinan terhambat, pendarahan. Dokter bahkan mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis. Dan Feng Yuhuai karena kasus penyakit transnasional. Terbang ke luar negeri. Tapi sekarang dua anak yang saya pertaruhkan hidup saya untuk dimiliki. Tapi itu menjadi orang yang paling menyakitiku. Aku sangat kesakitan. Air mata tidak bisa berhenti mengalir. Tutupi hatimu sebentar sebelum kamu melambat. Kemudian telepon berdering tiba-tiba. Ini adalah nomor telepon maskapai untuk mengkonfirmasi informasi tiket. Jiang, jadwal penerbangan satu arah Anda ke Yuncheng. Tiket sudah diterbitkan. Apakah saya perlu memilih tempat duduk untuk Anda? Di dekat jendela, tolong. Dengan panik aku menghapus air mataku. Suaranya hampir tidak terdengar. Telepon baru saja ditutup. Pintu bangsal didorong terbuka. Feng Yuhuan masuk dengan langkah mantap. Setelan lurus. Bahkan lengan bajunya sangat teliti. Siapa yang kau telepon? Dia bertanya dengan samar. Aku mengesampingkan ponselku. Teman Feng Yuhuai tidak bertanya. Berdiri saja di samping tempat tidur dan lihat ke bawah padaku. Aku salah terakhir kali. Ini jus mangga yang diberikan Ruyan untuk mereka minum. Nada suaranya setenang berbicara tentang cuaca. Tapi dia tidak tahu, dan itu hilang. Hatiku dicengkeram oleh tangan tak terlihat. Aku hampir mati lemas karena rasa sakit. Setelah mengetahui bahwa itu adalah saya. Dia ingin membunuhku. Bisa diganti Liu Ruyan. Itu menjadi ketidaktahuan yang bersahaja. Aku membuka mulutku. Saya ingin mempertanyakan, saya ingin berteriak. Saya ingin penuh dengan keluhan dan keengganan. Biarkan semuanya keluar. Bicaralah dengan mulutmu. Tapi hanya hidup yang tersisa. Ini seperti kehabisan semua kekuatanku. Aku sangat lelah. Saya sangat lelah sehingga saya bahkan tidak ingin berdebat lagi. Keluhan yang dulu membuatku bolak-balik. Keengganan menumpuk siang dan malam. Pada saat ini, itu berubah menjadi senyum masa mencela diri sendiri di bibir. Ternyata perbedaan cinta dan bukan cinta begitu sederhana. Feng Yuhuai tampak terkejut dengan reaksiku. Setelah jeda, dia mengatakan anak-anak akan pergi ke perkemahan musim panas minggu depan. Saya disertai dengan asap. Kembali sendiri. Dia menungguku untuk memohon atau menangis seperti biasa. Tapi aku hanya mengangguk tenang. Oh begitu. Feng Yuhuai mengerutkan keningnya. Saya pikir reaksi saya tidak normal. Tapi telepon benar-benar berdering. Dia melihat ID penelepon dan perusahaan pergi lebih dulu. Setelah pintu tertutup. Aku akhirnya melepaskan tinjuku yang terkepal. Telapak tangan saya menunjukkan noda darah berbentuk gigi berusia 4 bulan. Hari-hari ini. Ponsel saya mulai bergetar satu demi satu. Itu semua pesan dari Ruyan Liu.
Aliran foto dan video. Merekam jam-jam bahagia perkemahan musim panas. Angin dan hujan di video. Dengan bangga memperkenalkan Liu Ruyan kepada para siswa. Ini ibu kita. Para siswa berseru dengan iri satu demi satu. Ibumu sangat cantik. Ayah tampan dan ibu cantik. Kamu sangat bahagia. Siapa yang biasanya kamu jemput dari dan ke sekolah? Seorang anak bertanya dengan rasa ingin tahu. Di layar. Ekspresi hujan dan angin dan bulan menjadi kaku. Bersumpah untuk menjaga babysitter kami. Tanganku bergetar. Gelas air di tanganku jatuh ke tanah. Aku perlahan berjongkok. Melihat puing-puing di tanah, dia tiba-tiba tersenyum. Ternyata di tahun-tahun ini, saya hanya babysitter gratis. Tapi itu tidak masalah. Pengasuhku akan segera pergi. Nanti. Biarkan ibu tercinta mereka merawat mereka. Seminggu kemudian. Pengurus rumah mengirim Feng Yue dan Feng Yue kembali ke villa. Begitu kedua anaknya memasuki pintu, mereka langsung menuju dapur. Ada rasa puas diri di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan. Ibu Feng Yue berteriak dengan suara melengking, "Apa ibu tahu?" Bibi yang terkilir kakinya di pertemuan olahraga orang tua anak. Ayah tertekan. Angin dan hujan tidak sabar untuk mengisi kembali. Ayah membawa seluruh rumah sakit untuk merawat Bibi Ruyan. Bahkan rapat perusahaan dibatalkan. Selalu di sisinya. Aku berdiri di depan oven. Dengarkan baik-baik pamer anak-anak. Kenakan sarung tangan termal dengan jari-jari Anda dengan kuat. Ibu, apakah kamu mendengarkan? Feng Yue menghentakkan kakinya tidak puas. Ayah sangat baik pada Bibi Ruyan. Banding-banding ke. Ding oven menyela obrolannya. Aroma manis langsung memenuhi seluruh dapur. Mata kedua anak itu cerah. Segera datang bersama dan itu adalah kue. Angin dan hujan berjinjit, aku ingin makan. Saya mengeluarkan loyang. Tepi kue terbakar. Tidak ada cemberut. Baru saja membuangnya ke tempat sampah. Ah, angin dan bulan menjerit, kenapa kau membuangnya? Lembek dan tidak bisa dimakan. Kataku dengan tenang. Kau bohong. Feng Yu dengan marah menempelkan tempat sampah. Anda melakukannya dengan sengaja. Dia masih marah pada kita karena apa yang terjadi terakhir kali. Jadi saya tidak ingin memberi kami makan ibu yang buruk. Wajah kecil Maple Leaf memerah. Kami tidak punya ibu sepertimu. Saya melepas sarung tangan panas saya. Hati dicengkeram oleh tangan yang tak terlihat. Saya melihat dua ini. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk punya anak. Tiba-tiba aku merasa asing. Tepat pada waktunya aku berbisik. Aku juga tidak punya anak sepertimu. Anda bisa pergi ke Ruyan Liu di masa depan. Dan aku berbalik dan berjalan menaiki tangga. Teriakan histeris dua anak datang dari arah belakang. Kami membencimu. Membencimu selamanya. Aku berhenti tapi tidak melihat ke belakang. Tepat saat aku melangkah ke anak tangga ketiga. Punggung itu tiba-tiba didorong dengan keras. Pergilah ke neraka. Tubuhku terhempas menuruni tangga. Rasa sakit menyapu seluruh tubuh dalam sekejap. Cairan hangat menetes di dahi. Penglihatan kabur. Dua anak berdiri di atas tangga. Dengan senyum jahat di wajahnya. Layak untuk ditembakkan oleh angin dan bulan. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak memberi kami kue? Angin dan hujan membuat wajah. Aku berjuang untuk menahan diri. Darah menetes di dagunya ke lantai. Aku melihat dua setan kecil di depanku ini. Tidak ada yang bisa memindahkan mereka. Dan ketika saya sekarat di ruang bersalin. Terkait dengan kematian Yao melahirkan seorang anak. Pintu tiba-tiba didorong terbuka. Bagaimana bisa? Suara lirih Feng Yuhuai terdengar. Liu Ruyan mengikuti di belakang. Lihat adegan ini. Mereka berdua tercengang, ayah. Kedua anak itu langsung merubah wajah mereka. Menangis dan melompat. Ibu membuang kuenya dan tidak mengizinkan kami memakannya. Mereka bilang mereka tidak menginginkan kita lagi. Tatapan Woho Feng Yuhuai. Di kue di tempat sampah. Lihat aku berlumuran darah lagi. Sambil mengerutkan kening, Jiang Jiwei. Kenapa harus akur dengan kedua anakmu? Suaranya sedingin es. Katakan itu pada anakmu sendiri. Apakah Anda layak menjadi seorang ibu? Aku berdiri perlahan di dinding. Darah menodai kerah.
Aku menatap Feng Yuhuai. Tiba-tiba tersenyum. Di matamu, kapan aku pernah layak? Suaraku serak. Bukankah kamu selalu memperlakukanku sebagai leluhur? Generasi berikutnya? Pupil mata Feng Yuhuai menyusut. Istri yang Anda inginkan adalah Ruyan Liu. Aku menyeka darah dari wajahku. Kedua anak itu hanya ingin dia menjadi seorang ibu. Lalu aku akan turun tahta dan memenuhi keluargamu yang terdiri dari 4 orang. Udara mengeras secara instan. Wajah Feng Yuhuai menjadi sangat jelek. Dia menatapku. Ini seperti melihatku untuk pertama kalinya. Jiang Jiwei, jangan lupa suaranya rendah dan dingin. Feng Jiang berdua adalah kerjasama pernikahan pada waktu itu. Itu tidak terjadi. Apakah Anda ingin saya memberi Anda cinta? Dia mencibir maaf. Aku tidak bisa. Saya tertawa. Tertawa dan tertawa, tapi air mata mengalir. Ya, dia benar. Aku bodoh, aku bodoh. Saya sebenarnya ingin menarik keajaiban ke bawah karpet. Feng Yuhuai memang ditarik ke bawah. Tapi itu bukan aku. Seharusnya aku tahu. Yuhuai baik-baik saja. Ruyan Liu meraih lengan Feng Yuhuai pada waktu yang tepat. Anak-anak ketakutan. Ayo bawa mereka ke atas dulu. Feng Yuhuai menatapku dalam-dalam. Akhirnya berbalik dan mengambil seorang anak di satu tangan. Dia pergi bersama Ruyan Liu. Aku melihat mereka pergi. Darahnya masih menetes. Saya sangat menyesalinya. Menyesal menikahi Feng Yuhuai. Menyesal melahirkan kedua anak itu. Saya tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi dalam hidup ini. Mulai sekarang. Jangan hanya hidup untuk dirimu sendiri. 3 hari kemudian adalah pesta ulang tahun badai. Diadakan di hotel termewah di pusat kota. Lampu kristal memantulkan cahaya terang. Menara sampahnya bersinar terang di tengah ballroom. Seperti biasa, Feng Yuhua mengambil alih seluruh lantai. Pesta ulang tahun yang megah diadakan untuk Feng Yu. Aku berdiri di sudut. Melihat Feng Yu dan Feng Yui kiri dan kanan. Memegang tangan Ruyan Liu. Seperti 2 burung bahagia yang mengitarinya. Kedua anak itu menempel pada Liu Ruyan selama proses berlangsung. Kesampingkan ibu kandungku. Feng Yuhua berdiri tak jauh dari sana. Jari-jari panjang memegang gelas sampanye. Matanya tertuju pada Liu Ruyan dari waktu ke waktu. Bagian bawah mata saya adalah kelembutan yang belum pernah saya terima. Angin begitu sayang. Bertahun-tahun. Saya masih hanya memiliki Nona Liu di mata saya. Benar, kan? Kedua anak itu mengikutinya. Hanya Liu Ruyan di matanya. Diskusi para tamu. Jelas ke telingaku. Nona Feng dan Nona Liu adalah teman sekelas kuliah. Saat Tuan Feng memanjakan Nona Liu. Itu disebut kuat. Seorang pria berjas merendahkan suaranya. Aku hampir melamar sebelum lulus. Pantas saja orang-orang di sebelahnya tiba-tiba menyadari. Cahaya bulan putih adalah cahaya bulan putih. Meski tanpa gelar istri. Kamu akan selalu menjadi orang yang paling penting. Beberapa orang. Jadi bagaimana jika Anda memutar otak dan masuk? Seseorang memberiku pandangan menghina. Jadi bagaimana jika Anda punya bayi? Bukan tidak bisa mendapatkan hati suamimu. Saya pikir dia ditakdirkan untuk sendirian dalam hidupnya. Aku mendengarkan dengan tenang. Hati sepertinya terbungkus lapisan es yang tebal. Kusam tapi tidak lagi menyakitkan. Jadi saya mengambil napas. Berbalik dan berjalan menuju lift. Saat pintu lift akan ditutup. Sebuah tangan tiba-tiba meraih. Ruyan Liu masuk dengan elegan dengan sepatu hak tingginya. Perceraian dengan bibir merah. Tenang 7 akan tiba dalam 3 hari. Dia hanya mataku. Maukah kau menepati janji dan pergi? Saya menekan kasing di lantai pertama. Tentu saja saya ingin pergi secepat mungkin lebih dari siapapun. Ruyan Liu akhirnya mengungkapkan senyum puas. Jangan khawatir. Aku akan menjaga keluarga ini untukmu. Bagaimanapun, Yuhuan dan anak-anak tidak menyukaimu. Mereka perlahan akan melupakanmu. Lift perlahan turun. Aku tak menjawab. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Lift bergetar hebat. Kemudian jatuh ke dalam kegelapan. Asap menjerit. Dia mengeluarkan ponselnya dengan panik. Yuhuan membantu. Liftnya rusak. Aku menabrak dinding. Sakit di dahi.
Cairan hangat mengalir di pipi. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Terdengar langkah kaki di luar. Bagaimana kabar orang-orang di dalam? Suara pencarian dan penyelamatan datang melalui pintu lift. Bantu kami. Ruyan Liu menampar pintu lift. Kakiku tersangkut. Suara logam mencongkel terdengar. Cahaya yang keras masuk. Tim penyelamat menyelidiki situasi. Wajahnya berat dan bengkak. Kedua kaki wanita itu tersangkut di pintu yang cacat. Tapi waktu mendesak. Sekarang saya hanya bisa menyimpan satu dulu. Siapa yang ingin Anda selamatkan terlebih dahulu? Dalam penglihatanku yang kabur, saya melihat Feng Yuhuai dengan dua anak. Berdiri di belakang penyelamat. Matanya tertuju pada Ruyan Liu, tidak ragu sama sekali. Selamatkan Ruyan bibi dulu. Feng Yu dan Feng Yu menangis dan meraih lengan baju para penyelamat. Selamatkan dia, cari dan selamatkan Zonglei. Tuan Feng. Nona Feng, wanita lain terluka lebih parah. Kami tetap merekomendasikan untuk menyelamatkannya terlebih dahulu. Aku bilang selamatkan Ruyan. Suara Feng Yuhua sedingin es. Penyelamat menghela napas. Saya hanya bisa menjangkau dan menarik Liu Ruyan. Aku melihat mereka. Selamatkan Ruyan Liu dengan hati-hati. Dan pintu lift yang kehilangan setengah dari dukungannya membuat krisis yang mengerikan. Dan boom, logam cacat menabrak kakiku. Rasa sakitnya begitu hebat, begitu hebat. Hal terakhir yang saya lihat itu adalah punggung Feng Yu yang pergi dengan Liu Ruyan di pelukannya. Bersorak dengan dua anak. Saat aku membuka mataku lagi, cahaya putih yang menyilaukan membuatku tanpa sadar menyipitkan mata. Bau desinfektan menembus rongga hidung. Di telinga saya adalah tetes teratur dari monitor EKG. Saya bangun dan dokter datang untuk memeriksa pupil saya. 3 tulang rusuk patah. Untungnya, rumah sakit dikirim tepat waktu. Kalau tidak, kamu akan mati. Aku sedang melihat ke langit-langit. Lift datang kepikiran. Adegan terakhir sebelum jatuh. Feng Yuhuai memilih untuk menyelamatkan Liu Ruyan tanpa ragu-ragu. Dan ketika pintu lift yang cacat membantingku, dia bahkan tidak melihat ke belakang. Saya mencoba untuk bergerak. Rasa sakit yang hebat segera menyebar dari dada ke seluruh tubuh. Anehnya cukup. Aku bahkan tidak bisa meneteskan air mata. Mungkin itu sangat menyakitkan. Bahkan hati pun mati rasa. 3 hari kemudian, Feng Yuhua datang menjemputku dan mengeluarkanku dari rumah sakit. Ia berdiri di ambang pintu bangsal dengan setelan ingus. Mata tertuju pada dadaku yang diperban. Diam untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Setelah merokok, kita harus menari. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada kakinya. Aku perlahan mendongak menatapnya. Jadi aku hanya bisa merasa dirugikan olehmu. Dia tenang. Seolah berbicara tentang cuaca. Anda adalah seorang ibu rumah tangga. Bahkan jika Anda memiliki mobilitas terbatas, itu tidak masalah. Aku tak bilang apa-apa. Ini baru pertama kali aku melihatnya dengan sangat jelas. Pria yang kucintai selama separuh hidupku. Alisnya masih seindah sihir. Tapi tidak pernah ada bayanganku di mata itu. Feng Yuhuai, suaraku serak. Jika aku mati hari itu, apakah Anda peduli? Feng Yuhuai semakin mengerutkan keningnya dengan kencang. Tidak ada jawaban. Dia mengeluarkan kartu hitam dari ikat pinggang jasnya. Di atas nakas. Jangan menanyakan pertanyaan yang tidak berguna seperti itu. Ini kompensasi. Selama kamu tetap sendiri dan membesarkan kedua anakmu, kamu akan selalu menjadi istri yang gila. Aku tiba-tiba tertawa. Kehidupan sebelumnya. Aku akan mati dengan gelar istri gila. Lalu apa? Akulah yang mati sendirian. Terlupakan adalah aku. Ini masih aku yang terbakar. Karena itu, saya meremehkan untuk menjadi istrinya lagi dalam hidup ini. Saya ingin hidup lebih baik dan lebih cerah. Aku ingin seseorang yang benar-benar mencintaiku. Aku tidak tahan lagi. Hampir keceplosan mengatakan padanya aku tidak menginginkannya lagi. Feng Yuhuai, nada dering ponselku tiba-tiba terputus. Saya mengangkat telepon di Feng Yuhuai. Suara manis Ruyan Liu datang dari gagang telepon. Yuhuai, aku dan anak-anak menunggumu di restoran. Kejutan. Matanya melembut seketika, dan dia akan tiba. Tutup teleponnya.
Feng Yuhuai melirik jam tangan. Nada suaranya dingin lagi, dan terkadang aku keluar. Supir menunggumu di bawah. Dia berpaling dengan punggung tinggi dan ramping. Saya melihatnya tanpa sadar terjepit di telapak tangan saya. Pada akhirnya, dia tetap tidak memintanya. Sudahlah. Bagaimanapun, dia akan segera belajar dari Liu Ruyan. Perjanjian pernikahan telah mulai berlaku. Aku tidak menginginkan dia lagi. Bersama dua anak yang asing bagiku itu. Aku juga tidak mau. Ibuku, aku membunyikan bel paging. Bantu saya membawa barang bawaan saya ke bandara. 1 jam kemudian. Saya menghapus semua informasi kontak Feng Yuhuai. Tinggalkan kartu hitam di laci bangsal. Saat pesawat lepas landas. Awan di luar jendela. Berwarna merah keemasan oleh matahari terbenam. Aku melihat langit yang cerah ini. Tersenyum dan memejamkan mata. Hidup ini. Saya tidak akan pernah berkompromi untuk siapapun lagi. Hari-hari sederhana untuk cinta. Biarkan saja dia mengikuti pesawat. Menghilang selamanya. Saya bermain dengan celana dan menyerahkan Chen Yu, An. Ketika Anda masih muda, Anda tidak saling menyukai. Dia menertawakanku dengan kepala bulat dan otak bulat seperti manusia babi. Saya menyebarkan desas-desus ke seluruh taman kanak-kanak bahwa dia mengompol. Setelah pergi ke sekolah, dia diekspos sebagai sedang jatuh cinta. Saya membawa kuda bambu ke rumahnya untuk dimakan setiap hari. Tapi di usia pernikahan. Ibu berkata bahwa keluarga Meng dan keluarga Chen harus menikah. Saya enggan menikah dengannya. Mereka bilang dia memanjakanku. Aku ingin bintang. Dia tidak akan pernah memilih bulan dan aku membencinya. Karena yang saya suka adalah kuda bambu saya. Aku tidak akan tidur dengannya. Saya sering pergi ke bar untuk menemukan perut. Untuk mempermalukannya dengan sengaja. Akhirnya, aku dan Yao di pagi hari. Tapi aku tidak menyangka Yao Lin Chen tidak mencintaiku sama sekali. Alasan mengapa dia berusaha keras untuk merayuku. Tapi karena dia dan Chen Yu, An adalah perseteruan. Dia telah lama melihat bahwa Chen Yu, An naksir saya. Jadi dia menculikku. Mengancam Chen Yu, An dengan hidupku Chen Yu, An. Kirim salah satu jari Anda setiap hari. Atau aku akan membunuhnya. Chen Yu, An tidak mengatakan apa-apa. Potong saja jari setiap hari dan kirimkan kepadanya. Tahan selama 10 hari. Ketika yang terakhir dengan cincin kawin. Saat jari berdarah tiba. Saya hancur. Aku tidak ingin Chen Yu, An menjadi begitu bodoh lagi. Dia menggigit lidahnya dan bunuh diri. Setelah kematian jiwaku melayang di udara. Lihat sendiri Surai Jingwei itu. Chen Yu, An menjadi gila setelah melihat tubuhku. Dia datang untuk membalaskan dendamku. Patah setiap tulang Yao Lin Chen dengan tangannya sendiri. Dengarkan jeritan satu sama lain. Hanya ada keheningan di matanya. Pada akhirnya, dia meninggalkan kekayaan bersih Tianyi. Memegang tubuhku di dalam api. Buka matamu lagi. Saya menemukan diri saya terlahir kembali. Pada tahun pertama pernikahan dengan Chen Yuan. Tapi dia telah berubah. Dia tidak lagi lembut padaku. Tidak hanya acuh tak acuh padaku. Bahkan ada burung kenari di luar sana. Sekarang. Dia bahkan mencoba menyelamatkan nyawa burung kenari. Ikat paksa ibuku ke meja operasi. Hanya karena kecelakaan kenari. Sangat membutuhkan transplantasi hati. Satu-satunya orang yang cocok adalah ibuku. Aku menangis begitu keras. Pendarahan dari dahinya. Dan dia kerasukan. Dapatkan hati ibuku. Setelah operasi yang berhasil. Mata Chen Yu, An acuh tak acuh. Aku harus merawat Ruyan di rumah sakit akhir-akhir ini. Tidak akan kembali. Aku bertanya pada Chen Yu, An dengan suara serak. Kamu jelas sangat mencintaiku. Kenapa kamu tiba-tiba berhenti mencintai? Kami baru saja menikah. Kapan aku pernah mencintaimu? Lalu dia membanting pintu dan pergi. Bangun dengan cerah. Saya menyeret tubuh saya yang lelah ke kantor imigrasi. Proses imigrasi berjalan lancar. Saat berjalan keluar pintu. Matahari menyakiti mataku. Aku berdiri di pinggir jalan. Ada rasa tidak nyata dalam kesurupan. Akhirnya akan segera berakhir. Saat itu, saya mendengar rem tajam. Hati-hati, saya tidak punya waktu untuk melihat ke belakang.
Itu tersingkir oleh dampak besar. Saya terbangun oleh rasa sakit yang tajam. Saat aku membuka mataku, wajah dingin Chen Yu, An sudah dekat. Dan dia menatapku. Rasa jijik di mataku tidak terselubung. Meng Wantang, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Perhatikan Ruyan terluka dalam kecelakaan mobil, dan Anda mengikutinya. Dia mencibir. Kedengarannya seperti memecahkan es. Aku akan memberitahumu apa. Kami baru saja menikah. Tidak ada emosi. Tidak peduli seberapa banyak Anda belajar darinya, itu akan sia-sia. Aku tidak punya waktu untuk menjagamu. Aku membuka mulutku. Baru mau menjelaskan. Pintu tiba-tiba didorong terbuka. Tuan Chen, bubur yang Anda inginkan. Asisten dengan hormat menyerahkan kotak kemasan. Chen Yu, An mengambilnya dengan santai. Angkat tutupnya dan lihat. Alisnya langsung mengencang. Bagaimana bubur seafoodnya? Ada ketidaksenangan yang jelas dalam suaranya. Dia alergi terhadap makanan laut. Beli yang baru. Kalimat ini seperti guntur. Taruh di sampul surgawi saya. Alergi makanan laut. Di kehidupan terakhir kita menikah. Tahun berikutnya saya tidak sengaja makan makanan laut dan hampir shock. Dia baru tahu soal itu. Tapi sekarang kami baru menikah selama setahun. Mengingatkan saya pada salah satu acaranya selama ini. Keterasingan mendadak dari saya. Preferensi yang tak bisa dijelaskan untuk Liu Ruyan. Dan kapan aku mencintaimu? Sebuah pikiran absurd muncul. Aku gemetar. Chen Yu, An, suaraku sangat serak. Apakah Anda dilahirkan kembali? Chen Yu, An mengerutkan keningnya. Kelahiran kembali apa? Aku menatap matanya. Jadi bagaimana Anda tahu saya alergi terhadap makanan laut? Orang tuamu datang menemuiku beberapa waktu lalu. Dia tampak sama. Bahkan bukan bulu mata. Biarkan aku bersikap baik padamu. Juga memberikan catatan ini. Dikatakan preferensi dan tabu Anda. Aku meliriknya dengan santai sebelum aku kehilangannya. Dan perih di hatiku karena dia menjelaskannya. Apa aku terlalu banyak berpikir? Perawat tiba-tiba membuka pintu dan memasuki Tuan Chen. Nona Liu sudah bangun. Mencari bahasa rakyat. Chen Yu, An pergi tanpa menoleh ke belakang. Bahkan tidak menatapku. 3 hari di rumah sakit. Chen Yu, An tidak pernah datang menemuiku sekalipun. Mata ragu-ragu perawat setiap kali dia datang untuk mengganti obat. Tapi diam-diam menertawakan rasa maluku. Pagi hari keempat. Saya melakukan prosedur pelepasan saya sendiri. Proses imigrasi setengah selesai. Meninggalkan sekarang hanyalah satu langkah terakhir dari perceraian. Aku duduk di mejaku. Tuliskan perjanjian perceraian stroke demi stroke. Ujung pena memotong kertas. Seperti hatiku terkoyak oleh suara. Ketentuan perjanjiannya sederhana. Saya tidak ingin apa-apa. Bebas saja. Getaran ponsel. Ini pembaruan momen Ruyan Liu. Dalam foto tersebut, Chen Yu, An sedang duduk di mejanya. Ruyan Liu bersandar di bahunya dan membandingkan tangan gunting. Judulnya adalah seseorang mengatakan, "Jangan pernah mengizinkan non-staf masuk ke kantor." Membuat pengecualian untukku hari ini. Jari-jari saya tergantung di layar untuk waktu yang lama tanpa jatuh. Kehidupan selanjutnya. Chen Yu, An juga melanggar prinsip yang tak terhitung jumlahnya untukku. Dia tidak pernah makan makanan pedas, dia menemaniku makan makanan Sichuan. Cukup serius untuk pergi ke bilas lambung dan kebersihan. Yang benar saja, dia pulang dalam keadaan mabuk. Dia membenci penampilan publik. Berpartisipasi dalam wawancara majalah untuk saya. Jadi saya mengambil napas. Usir gambaran dalam pikiran Anda. Ambil surat cerai dan keluar. Gedung Chen Group masih sangat megah. Saat lift naik, saya masih berpikir tentang bagaimana berbicara tentang perceraian. Dioperasikan oleh Presiden. Asisten Chen Yu, An kebetulan datang membawa dokumen. Asisten Nyonya jelas tertegun sejenak. Mencari Tuan Chen, saya mengepalkan tas arsip di tangan saya. Temukan sesuatu yang dia tanda tangani. Tatapan asisten. Tinggallah sejenak di wajah pucatku. Aku baru saja akan masuk. Mari kita ambil untuk Anda. Aku ragu-ragu. Tolong serahkan surat cerai padanya. Asisten mengambil file. Tempatkan dia di tumpukan file.
Mengetuk pintu. Pintu terbuka sejenak. Darahku membeku. Seorang dansi berlutut di tanah. Dia dengan lembut menggosok kaki Ruyan Liu di sofa. Rok pendek yang dikenakan oleh Ruyan Liu. Betis putih bertumpu pada lututnya. Dengan senyum manis di wajahnya. Tuan Chen, dokumen-dokumen ini membutuhkan tanda tangan Anda. Suara sang asisten membuat Chen Yuan mengangkat kepalanya. Dia sibuk memijat Ruyan Liu. Saya menandatangani dokumen bahkan tanpa melihatnya. Aku berdiri di luar pintu. Kuku jauh ke dalam telapak tangan. Di kehidupan sebelumnya, pergelangan kaki saya terkilir saat bermain tenis. Chen Yuan juga berlutut di tanah seperti ini. Dan dia sangat berhati-hati. Ia mengernyit kesakitan hari itu. Aku bahkan tidak berani menyentuhnya dengan keras. Segera. Asisten keluar dan mengembalikan surat cerai. Nyonya ditandatangani. Saya melihat perjanjian perceraian. 3 karakter besar naga, terbang dan tarian Phoenix. Mata berubah sedikit merah. Saya bilang iya. Pertemuan setelah pencurian. Berbalik dan berjalan keluar. Menunggu lift. Saya menelepon pengacara saya. Kami semua telah menandatangani. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan akta cerai? Nyonya Chen dapat melakukannya setelah periode pendinginan selama 1 bulan. Dan aku menganggukkan kepalaku. Baru saja menutup telepon. Tiba-tiba datang dari belakang. Suara Ruyan Liu. Sepupu Men, kenapa kamu di sini? Aku tersentak ke belakang. Saya melihat Chen Yuan melepaskan tangan Liu Ruyan. Berjalan ke arahku dengan wajah murung. Siapa yang memintamu datang ke perusahaan? Dia meraih pergelangan tanganku. Sudah berapa kali kukatakan? Kami baru saja menikah. Saya tidak mengganggu Anda, dan Anda juga tidak mengganggu saya. Ulurkan tangannya dan tahu tidak akan ada waktu berikutnya. Melihat suasana menjadi tegang. Ruyan Liu langsung melangkah maju menggandeng lengan Chen Yuan. Dengan lembut membujuk Yuan. Ayolah, dia istrimu. Lalu dia beralih ke sepupu lengkapku. Kau datang tepat pada waktunya. Yuan dan aku akan pergi ke pelelangan. Ikut denganku. Terakhir kali ibumu menyelamatkanku. Saya belum memberinya hadiah terima kasih. Diam, aku menyela. Ibuku tidak membutuhkan wajah. Lingkaran mata memerah seketika. Tapi jika kamu tidak pergi, aku merasa bersalah. Meng Wantang Chen Yuan lengseng memintamu untuk pergi. Jangan cuek. Matanya sangat dingin. Dan tatapan lembut di mataku saat aku menatapku di kehidupan sebelumnya. Berbeda dari 2 orang. Tiba-tiba aku merasa sangat lelah. Saya sangat lelah sehingga saya bahkan tidak punya kekuatan untuk membantah. Pada akhirnya, aku dipaksa pergi ke pelelangan bersama. Saya sedang duduk di pelelangan. Aku mendengar suara keheningan. Chen Yuan mengangkat plakat itu dengan elegan dan tenang. Setiap kenaikan harga menarik keheranan orang-orang di sekitar Anda. 50 juta Tuan Chen menawar 50 juta. Teriak kegirangan. Kalung safir ini selalu dimiliki oleh perjalanan pulang. Ruyan bersandar di bahu Chen Yuan. Dengan senyum pemenang di wajahnya. Yuan, kalung ini sangat indah. Selama kamu menyukainya. Chen Yuan dengan lembut mengangkat rambut di telinganya untuknya. Tuan Chen terlalu baik pada burung kenari ini. Hewan peliharaan tidak memiliki hukum. Terdengar bisik-bisik di belakang. Ada apa ini? Suara lain menjawab. Bulan lalu. Nona Liu dengan santai mengatakan bahwa dia menyukai Pulau Pasifik. Nilainya miliaran. Tuan Chen memindahkan rumah itu ke namanya keesokan harinya. Pegang plat nomor di tangan Anda. Ujung jari putih. Chen Yuan sama di kehidupan sebelumnya. Manjakan aku tanpa hukum. Tapi sekarang, kelembutan yang sama diberikan kepada wanita lain. Sepupu Liu Ruyan tiba-tiba datang. Yang mana yang kamu suka? Saya akan meminta Yuan untuk mengambil gambar dan memberikannya kepada Anda. Aku menggeleng dingin. Kemudian lihat yang berikutnya. Ruyan Liu tak henti-hentinya. Mungkin Anda menyukainya. Juru lelang memukul palu. Lot berikutnya spesial. Silakan nikmati tamu sebanyak mungkin. Saat layar lebar menyala, terjadi keributan. Ruyan Liu difoto telanjang.
Dalam segala macam pose yang tidak sedap dipandang. Close-up definisi tinggi tanpa kuda. Biarkan setiap privasi terungkap. Ya Tuhan, kulitnya sangat putih. Itu pose seksi. Saya tidak tahu berapa biaya malam. Atap akan langsung membanjiri seluruh tempat. Wajah berubah dari merah menjadi putih. Berubah menjadi abu. Matikan. Dia berdiri sambil berteriak. Gemetar seluruh. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Dia berbelok ke kanan ke arahku. Air mata mengalir. Antitang, apakah kamu sangat membenciku? Anda harus mempermalukan saya seperti ini. Kau mencoba membunuhku? Mengatakan untuk membiarkan dia menutupi wajahnya dan bergegas keluar. Wajah Chen Yuan suram dan menakutkan. Saya membeli semua foto ini. Hapus dalam 3 detik. Pelan-pelan, saya ingin pelelangan Anda ditutup. Matanya yang tajam menyapu penonton. Siapa yang berani mengungkapkan apa yang terjadi hari ini? Sebuah kata dengan risiko Anda sendiri. Dan akhirnya, dia menatapku. Suaranya sedingin es. Kamu menungguku. Otak menjadi kosong. Kembali ke villa dengan rasa dingin di sekujur tubuh. Aku tidak tahu. Foto-foto itu. Bagaimana itu berakhir di pelelangan? Saya tidak suka Ruyan Liu. Saya memanjakan. Tapi bagaimana mungkin aku bisa mempermalukannya dengan cara seperti ini? Terlebih lagi, tidak ada foto seperti itu sama sekali. Tapi Chen Yuan tidak akan mempercayainya. Dia hanya akan berpikir aku berdalih. Duduk di sofa dan menunggu sepanjang malam. Baru setelah fajar, pintu ditendang terbuka. Chen Yuan bergegas masuk dengan penuh kekuatan. Datanglah ke bagian bawah matamu, bintangnya merah, Meng Wantang. Dia meraih daguku. Terowongan itu sangat besar sehingga hampir mematahkan tulangku. Tahukah Anda bahwa asap melompat ke laut? Suara serak. Jika saya tidak datang tepat waktu. Dia mayat sekarang. Bukannya aku memiliki pembukaan yang sulit. Saya tidak menaruh foto, bukan Anda. Dia mencibir. Aku menghempas tanganku. Apakah Anda akan memberitahu saya? Dia memasang foto-foto itu sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata. Baru mau bicara. Chen Yuan berkata dengan dingin bahwa kami baru saja menikah. Tidak relevan. Tapi kau terus menyakiti orang yang paling kucintai. Sebuah harga harus dibayar. Kalimat ini menusuk hatiku seperti pisau. Dalam kehidupan terakhir saya, ketika saya diganggu. Begitulah cara dia melindungiku. Saat itu, dia mengatakan siapa yang berani menyentuh Tang. Mengubur keluarganya bersamanya. Tapi sekarang orang yang dia lindungi telah menjadi orang lain. Meng Mantang. Anda segera pergi ke rumah sakit untuk meminta maaf kepada Ruyan. Mataku merah. Tapi tetap menatapnya keras kepala, aku tak salah. Saya benar-benar tidak tahu dari mana permintaan maaf ini akan datang. Chen Yuan mencibir dan menjentikan jarinya. 2 pengawal segera masuk dan menahanku. Bawa dia ke ruang motor. Chen Yuan keluar tanpa menoleh ke belakang. Kapan Anda tahu itu salah? Kapan Anda akan mengecewakannya untuk meletakkan batu fondasi? Dan aku menatapnya tak percaya. Untuk membuatku meminta maaf pada Ruyan Liu. Dia benar-benar mengirim saya untuk meletakkan batu fondasi. Tidak punya waktu untuk bereaksi. Saya diseret ke ruang bawah tanah yang dingin. Di ranjang kejut. Pengawal Mali mengikat tangan dan kakiku. Tali kulit dingin ke dalam daging. Saat pengawal menekan tombol. Listrik melewati tubuh. Saya terpental seperti ikan dehidrasi. Akan dicekik kembali dengan keras oleh ikat pinggang. Gigi menggigit bibir. Bau darah menyebar di mulut. Apakah kamu meminta maaf? Pengawal menekan tombol untuk meningkatkan arus. Seperti sejuta jarum baja yang berenang di pembuluh darah. Dari ujung jari ke hati. Aku mendengar tenggorokanku sendiri. Rengekan yang tak seperti hidup. Gigi menggigit bibir bawah berdarah. Aku mengibaskan rambutku dan keringat menempel di wajahku. Saya tidak salah, mengapa meminta maaf? Arus menyerang lagi. Lebih kuat kali ini. Penglihatanku mulai kabur. Kejang otot yang tidak terkendali. Ketiga kalinya. 4 kali 5 kali. Asisten ke-10. Asisten, akhirnya aku putus asa dan menangis kencang.
Air mata bercampur darah. Saya salah, saya minta maaf, saya minta maaf. Aku minta maaf. Aku dibawa paksa ke bangsal VIP rumah sakit. Saya akhirnya menemukan jawabannya dan mengakui kesalahan saya. Chen Yu, An duduk di samping tempat tidur dan menatapku dengan dingin. Kakiku masih gemetar tak terkendali. Kejang otot setelah sengatan listrik. Membuat setiap langkah terasa seperti menginjak ujung pisau. Berpegangan pada dinding untuk hampir tidak berdiri diam. Itu berubah menjadi hitam. Maaf, suaraku sangat serak. Seharusnya aku tidak menunjukkan foto pribadimu. Liu Ruyan menutupi samping tempat tidur. Wajah pucatnya berlinang air mata. Lupakan saja jika itu normal. Tapi kamu benar-benar keterlaluan kali ini. Jadi saya tidak menerima permintaan maaf seperti itu. Chen Yu, An langsung membungkuk dan memeluknya. Suaranya sangat lembut, jadi apa yang Anda inginkan? Setidaknya berlutut untuk menunjukkan ketulusan. Dan aku melihat ke atas. Tapi dia sedang memperlakukan tamu dengan mata dingin. Chen Yu, An. Tidak mahal, mengapa Anda ingin merasakan motor lagi? Aku gemetar. Lutut menghantam tanah dengan keras. Maaf. Ruyan Liu dianiaya dan mendengus. Oke? Memaafkanmu. Ketika saya keluar dari bangsal, mata saya menjadi gelap. Hampir jatuh ke tanah. Aku berpegangan pada dinding untuk waktu yang lama. Aku nyaris tidak menyeret tubuhku pergi. Pada malam hari, Chen Yuanan membawa Liu Ruyan bersamanya. Kembali ke ruang pernikahan kami. Hati Ruyan tidak baik. Untuk tinggal di rumah untuk sementara waktu. Dia agak membosankan. Seolah membahas cuaca hari ini. Aku terlalu lelah untuk berdebat. Pertahankan dirimu. Lagi pula mereka sudah menjalani proses perceraian. Segera itu tidak akan menjadi milikku. Chen Yuanan mengerutkan kening di rumah. Sepertinya telah memperhatikan kelainan saya. Saat dia akan berbicara, Ruyan Liu menarik lengan bajunya. Saya lapar. Apa yang ingin saya makan? Saya ingin seorang pembantu melakukannya. Sangat terlambat. Tinggalkan mereka sendiri. Liu Rongyan tersenyum malu. Mereka menatap lurus ke arahku. Bukankah sepupu Men ada di sini? Biarkan dia melakukannya. Chen Ran menatapku. Kau tak dengar? Sungguh ironis. Saya istri biasa. Dikurangi memasak untuk kenari suaminya. Dan saya seperti, oh, ya. Berjalan mekanis ke dapur. Minyak merah panas mengaduk di wajan. Aku menatap mati rasa pada gelembung-gelembung itu. Panci panasnya sudah siap? Suara Ruyan Liu tiba-tiba datang dari belakang. Aku tidak akan melihat ke belakang. Ruyan Liu datang dan meliriknya. Tiba-tiba mengerutkan kening di seluruh sepupuku. Kenapa ini semua? Itu tidak cukup. Suaranya belum jatuh. Dia meraih pergelangan tanganku dengan keras. Ditekan dengan keras ke dalam panci panas mendidih. Ah, rasa sakitnya langsung menjalar dari telapak tangan ke seluruh tubuh. Perjuangan naluriku. Minyak merah panas berceceran di mana-mana. Saya akhirnya mendapatkannya. Punggung tangan berwarna merah, bengkak dan melepuh. Ruyan Liu mengambil kesempatan untuk melemparkan dirinya di lengannya. Beberapa tetes sup. Kemudian dia jatuh ke tanah secara berlebihan. Bagaimana bisa? Chen Yu, An mendengar suara itu dan datang. Ruyan Liu segera mulai menangis. Seharusnya aku tidak membiarkan sepupuku Men membuatkan hotpot untukku. Kalau tidak, itu tidak akan membuatnya marah. Sengaja menumpahkan sup di tanganku. Wajah Chen Yu, An tiba-tiba berubah. Dia bergegas bangun dan meraih pergelangan tanganku. Anda tidak pernah berhenti, bukan? Saya tidak mendengarkan sepatah kata pun yang saya katakan kepada Anda terakhir kali. Wajahku pucat karena kesakitan. Dengan gemetar, dia mengangkat tangannya yang melepuh dengan warna merah. Suaranya adalah Geng Lai Chen Yu, An. Anda melihat dengan jelas. Siapa yang terluka lebih parah? Chen Yu, An tercengang. Saya tidak melakukannya. Liu Ruyan buru-buru membela Yu, An. Dia bertanya padaku dulu. Lalu aku sengaja membakar diriku sendiri karena takut kamu akan marah. Saya memiliki mata merah. Kata demi kata. Ada pengawasan di sini. Selama Anda memeriksa pemantauan, wajah Liu Ruyan berubah. Baru mau bicara. Chen Yu,
An berdiri untuk menyela tanpa harus menyelidiki. Saya percaya Ruyan tidak akan melakukan hal seperti itu. Ruyan Liu menghela nafas lega. Melirikku dengan bangga. Mata penuh provokasi. Hatiku terasa seperti terbelah dua. Setengahnya adalah rasa sakit yang membakar di tangan. Setengahnya adalah rasa sakit yang lebih parah di dada. Meng Wantang, kamu sangat terkenal karena tidak bermain dengan baik. Chen Yu, An berkata dengan dingin. Karena kamu sangat suka membakar orang dengan sup. Kemudian biarkan Anda menyetrika cukup. Dia menjentikan jarinya. Dua pengawal segera masuk. Menahan tanganku yang lain yang utuh. Tidak takut berjuang. Chen Yu, An, kamu akan menyesalinya. Suaranya belum jatuh. Pengawal itu meraih tanganku tanpa ampun. Ditekan dengan keras ke dalam panci panas mendidih. Ah, jeritan yang menusuk. Seketika bergema di seluruh villa. Saat aku terbangun dari rasa sakit, saya menemukan tangan saya tertutup kain kasa tebal. Terbungkus rasa sakit yang membakar. Nyonya, Anda sudah bangun. Nani Wang Yi duduk di samping tempat tidur dengan mata merah. Tanganmu. Aku akan menelepon suamiku dan mendapatkannya kembali. Tak perlu menggeleng lemah. Ini yang dia bakar. Wang Yi menghirup dalam-dalam udara dingin. Bagaimana mungkin? Pak. Aku dulu diam-diam mengikutimu ke dan dari sekolah setiap hari. Aku takut kamu mengalami kecelakaan. Air mata jatuh diam-diam dari sudut mataku. Lihat semua orang mengatakan dia mencintainya. Tapi kenapa kamu tiba-tiba berhenti mencintai? Saya tidak paham. Hari-hari penyembuhan ini. Momen yang bisa saya pelajari dari Liu Ruyan setiap hari. Lihat cinta mereka setiap hari. Chen Yu, An mengajaknya melihat pertunjukan di Paris. Enkapsulasi seluruh taman bermain untuknya. Bahkan di hari ulang tahunnya. Kenakan kembang api eksklusif. Seminggu kemudian. Chen Yu, An akhirnya kembali bersama Liu Mingyan. Dan hal pertama yang dia katakan adalah Meng Mantang. Ulang tahun Ruyan akan segera tiba. Anda mengatur pesta ulang tahun ini. Sebagai harga untuk membakarnya. Aku terlalu lelah untuk berdebat. Saya tidak ingin ada komplikasi sebelum saya pergi. Mengangguk dan setuju. Minggu merencanakan pesta ulang tahun. Aku hampir tidak tidur. Aku menyeret tanganku yang belum sembuh. Memilih setiap buket bunga secara pribadi. Konfirmasikan setiap hidangan. Para pelayan menatapku dengan iba. Tapi tidak ada yang berani membantu. Pesta ulang tahun. Seluruh rumah keluarga Chen terang benderang. Penumpang berbisik. Tidak pernah terdengar bagi istri untuk mengadakan pesta ulang tahun untuk anak ketiga. Tuan Chen, apakah ini cinta sejati binatang kali ini? Lihat hadiah-hadiah itu. Apapun tak ternilai harganya. Jangan berdiri di sudut. Mereka tidak mendengarkan. Tatapanku. Tentang Chen Yu, An di tengah panggung. Dia mengenakan setelan tajam. Terus lihat jam tanganmu. Jelas menunggu Liu Ruyan muncul. Waktu berjalan menit demi menit. Liu Ruyan tidak pernah muncul. Wajah Chen Yu, An semakin jelek dan jelek. Akhirnya mengirim asisten untuk mencari seseorang. Asisten Chen berlari kembali dengan panik. Memegang surat di tangannya. Nona Liu pergi, hanya menyisakan ini. Chen Yu, An merebut surat itu. Setelah melirik sekilas, wajah tiba-tiba berubah. Dan kemudian dia membantingnya ke wajahku. Meng Mantang. Suaranya seperti diremas dari giginya. Anda sebaiknya menjelaskannya kepada saya. Dilarang jatuh di kakiku. Aku mengambilnya dengan gemetar. Di atasnya ada tulisan tangan indah Liu Ruyan Yu, An. Ketika Anda membaca surat ini, aku telah pergi. Saya sangat mencintaimu. Aku juga ingin menjadi tua bersamamu. Mengancam saya dengan kehidupan orang tua saya di Meng Wantang. Aku harus pergi. Mulai sekarang kita tidak akan pernah bertemu lagi. Bukan aku mati rasa untuk mengembalikan seksnya. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kamu bilang kamu tidak pernah melakukannya setiap saat. Mereka mencengkeram leher saya. Ada banyak yang harus dilakukan. Saya mengalami kesulitan bernapas. Tapi dengan keras kepala menatapnya. Aku sungguh tidak tahu. Chen Yu, An tidak mempercayainya. Dia yakin aku memaksa Ruyan Liu pergi.
untuk memaksa keluar keberadaan Liu Ruyan. Dia benar-benar membiarkan orang mengikat orang tua saya ke lantai atas grup Chen. Dua orang tua digantung 100 meter di udara untuk berpegang teguh pada tali tipis untuk menopang kehidupan. Katakan di mana Ruyan? Suara Yuan terdengar seperti es. Jari di daguku memaksaku untuk melihat ke tepi atap. Beritahu keberadaannya. Orang tuamu bisa hidup. Ibu dan ayah, aku tidak pernah mengharapkannya. Dia sebenarnya sangat mencintai Ruyan Liu. Gila. Aku ingin membunuh orang tuaku untuknya. Suaraku rusak. Peluang runtuh. Aku sungguh tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu kapan dia pergi. Chen Yu, An, tolong biarkan orang tuaku pergi. Kau membiarkan mereka pergi? Mereka tidak bersalah. Mereka tidak bersalah. Chen Yu, An mencibir. Angkat tanganmu. Pengawal itu langsung mengeluarkan belati. Mulai perlahan dan letakkan tali di sana. Tali dipotong oleh pisau sedikit demi sedikit. Menggergaji sarafku seperti pisau rebusan. Saya benar-benar tidak tahu bahwa saya berlutut dengan keras. Pendarahan di dahiku. Chen Yu, An, aku bersumpah. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya akan mengirimnya pergi. Aku harus mati. Aku harus mati, oke? Pengawal itu memegang pisau dan mengistirahatkan tali kehidupan sedikit demi sedikit. Chen Yuan membungkuk dan mencubit belakang leherku. Di mana orang terakhir yang bertanya? Aku menatapnya dengan putus asa. Aku tiba-tiba linglung. Pria tak berperasaan di depanku ini. Ini benar-benar dari kehidupan sebelumnya. Pria yang mematahkan jarinya untukku? Tepat ketika talinya akan putus. Seorang pengawal bergegas masuk. Tuan Chen menemukan Nona Liu. Dia ada di bandara. Chen Yu, An segera melepaskanku. Dia bergegas keluar tanpa melihat ke belakang. Ketika para pengawal dengan panik menyeret orang tua ke atas. Hanya untaian tali terakhir yang tersisa. Aku berguling dan merangkak. Saya merasakan tangan dingin orang tua saya sebelum saya berani menangis. Air mata yang dalam dan sedalam tulang di pergelangan tangan ibu dan ayah Meng. Punggung ayah Meng ditutupi dengan dinding kasar. Noda darah di wajah. Semua berubah menjadi pisau tajam dan menusuk ke hatiku. Di ambulans. Orang tuaku gemetar dan menghapus air mataku. Dia dulu. Jelas, akan butuh waktu lama bagi jari Anda untuk mematahkan kulit. Mataku merah saat itu. Aku hanya bisa menangis. Suara peluit ambulans menembus langit malam. Saya sedang duduk di bangku di lorong rumah sakit. Tangan mengepal. Dokter baru saja memberitahu saya. Orang tua hanya ketakutan. Tubuh baik-baik saja. Aku bisa mencicipinya. Tutup pintu bangsal dengan lembut. Tunggu sebentar. Ini salahku di ujung lorong. Tiba-tiba, tangisan menusuk Ruyan Liu bisa terdengar. Aku melihat ke atas. Saya melihat petugas kesehatan bergegas lewat dengan tempat tidur. Chen Yu, An berbaring di atasnya. Kemeja putih berlumuran darah. Tapi tidak ada jejak darah di wajah kecantikan. Ruyan Liu memegang tangannya dengan erat. Maafkan aku karena menangis di tengah hujan. Itu semua salahku. Anda menghentikan pesawat dan mendapatkan saya kembali. Saya ingin keluar dari mobil dengan setir membuat kebisingan. Chen Yu, An mengangkat tangannya dengan lemah. Hapus air matanya dengan ujung jari. Selama kamu tidak pergi, aku rela melakukan apa saja. Jantungku berdegup kencang. Berbalik dan jangan pergi. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Jangan berani melihat lagi. Hari-hari berikutnya. Saya tinggal di rumah sakit untuk merawat orang tua saya. Setiap pagi saya membuat sepanci sup isi ulang sendiri. Melihat orang tuaku meminumnya. Gosip perawat di lorong menular. Tuan Chen benar-benar terlalu memanjakan Nona Liu. Menyakiti dirimu sendiri begitu parah. Buat dia bahagia setiap hari. Iya. Saya mendengar bahwa Nona Liu berkata di tengah malam bahwa dia ingin makan kue dari barat kota. Tuan Chen segera pergi untuk membeli terlepas dari penyakitnya. Pastor Meng dan Ibu Meng menatap putri mereka dengan cemas. Tapi saya melihat saya mengupas apel seperti biasa. Seolah aku tidak mendengar apa-apa. Ibu Fudge Meng ragu-ragu. Saya baik-baik saja, saya akan memotong apel menjadi potongan-potongan kecil. Aku tidak mencintainya lagi.
Itu kebenaran. Dari saat dia mengambil ibuku. Dari saat Anda mengikat di meja operasi. Cintaku padanya benar-benar mati. Sekarang hanya milikku. Idenya adalah untuk membawa orang tuamu pergi dengan selamat. Seminggu kemudian, keadaan ayah dan ibu Meng stabil. Ah Tang, kami sudah melambat. Anda kembali dan mengemasi tas Anda terlebih dahulu. Pastor Meng menepuk pundak putrinya. Kami akan segera pergi. Aku mungkin tidak akan kembali kali ini. Sisanya harus dibersihkan. Aku menganggukkan kepalaku. Kembali ke villa. Aku baru setengah jalan. Pintu tiba-tiba didorong terbuka. Chen Yu, An berdiri di depan pintu dengan wajah kelam. Rongyan sangat ketakutan akhir-akhir ini. Anda pergi ke kuil dan meminta jimat perdamaian untuknya. Tidak ada pertanyaan nada bicaranya. Seolah memerintahkan seorang pelayan. Aku pasti akan pergi ke masa lalu. Tapi sekarang aku hanya mengangguk mati rasa oke. Aku tidak bisa menahan lagi. Terakhir kali saya bilang tidak, dia hampir membunuh orang tua saya. Aku tidak bisa mengambil risiko lagi. Dini hari candi mendung. Kau tahu selangkah demi selangkah. Berlutut menuruni 999 anak tangga. Menggiling lutut. Aku tidak bisa merasakan akhirnya. Saat bangun. Saya tidak sengaja menempelkan pohon bodi kuno itu. Pohon itu ditutupi dengan keripik harapan merah. Ayunkan dengan lembut tertiup angin. Rasa penasaran mendorongku lebih dekat. Petir menyambar saya saat saya membaca tulisan di chip. Semoga aula malam bahagia dan aman Chen Yu, An. Minta kesehatan yang baik di Wantang Chen Yu, An. Saya harap aula malam bisa menyukai saya Chen Yu, An. Setiap sutra merah. Itu semua kasih sayang yang pernah dimiliki Chen Yu, An untukku. Yang pertama. Kencan kembali ke masa SMA kami. Yang terbaru adalah sebelum kami menikah. Berjalan ke aula tanpa senyum masam. Kali ini. Saya tidak hanya meminta jimat perdamaian yang diinginkan Liu Ruyan. Saya juga meminta sepasang simbol pernikahan tambahan. Sebelum saya pergi, saya meminjam gunting dari tuan rumah. Kembali ke bawah pohon bodhi. Taruh keripik harapan yang penuh cinta. Potong satu persatu. Lemparkan ke dalam pembakar dupa dan bakar menjadi abu. Donor, ini hiu kecil yang menatapku bingung. Jawaban anggota akhir. Setelah turun gunung. Saya akan menyerahkan jimat perdamaian dan jimat pernikahan kepada Chen Yu bersama-sama. An apa ini? Dia mengerutkan kening dan mengangkat jimat pernikahan. Saya harap Anda dan Ruyan Liu menjadi tua bersama. Saya tidak tulus. Mata setenang air. Chen Yu, An menatapku dalam-dalam. Anda benar-benar berpikir begitu? Aku mengangguk tentu saja. Chen Yu, An tidak menatapku untuk sementara waktu. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Berbalik saja. Beberapa hari kemudian adalah perjamuan keluarga-keluarga Chen. Aku tidak ingin pergi. Tapi memikirkan kakekku yang sudah lama tidak kulihat. Atau menggantinya dengan Li Fuqian? Aku akan segera pergi. Tidak peduli apa, saya harus memberitahu kakek saya sekali. Daripada baru sampai di rumah lama. Saya melihat Chen Yu, An memegang tangan Liu Ruyan. Berjalan dalam tampilan penuh. Keluarga Chen membawa burung kenari ke perjamuan keluarga. Ini jelas memukul wajah saya. Tapi aku tidak merasakan sakit hati. Peduli bahwa saya mengabaikan bisikan. Dilarang pergi ke kamar kakek. Kakek, saya menceraikan Chen Yu, An. Segera setelah saya masuk, saya langsung mengejar. Beritahu kakek Chen bahwa aku akan pergi. Kakek Chen tiba-tiba duduk tegak. Pegang tanganku dengan cepat, Nak. Apakah kamu marah pada An? Dengarkan aku. Dia menjelaskan bahwa dia menyukai tas Anda. Burung kenari pasti salah paham. Kakek, aku tersenyum pahit, jangan membujukku. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Untuk apa yang dia lakukan padaku akhir-akhir ini? Tidak peduli apa yang dia pikirkan tentang Liu Ruyan. Tidak mungkin bagiku dan dia. Merasakan rasa sakit dan tekad dalam nada bicaraku. Kakek Chen sering menghela nafas. Dialah yang tidak mendapatkan restu. Ingat, bahkan jika Anda bukan Grand Dokter in-law saya di masa depan. Dia akan selalu menjadi gadis kecil favoritku. Selama aku di sini. Suatu hari.
Kenari itu tidak akan pernah memasuki rumah Chen-ku. Hidungku sakit. Di kehidupanku sebelumnya, Master Chen juga melindungiku seperti ini. Kau istirahatlah. Aku bangun untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku akan mengambilkanmu segelas susu panas. Saya keluar untuk menuangkan segelas susu. Baru saja akan mengetuk pintu ketika saya kembali lagi. Tapi aku mendengar suara teredam di pintu. Abadi. Suara Ruyan Liu datang dari celah pintu. Apakah Anda tidak berani membiarkan saya masuk? Aku akan membunuhmu. Darahku menggumpal dalam sekejap. Aku membanting pintu hingga terbuka. Saya melihat Ruyan Liu menggunakan bantal. Meremas wajah kakek Chen. Tangan tua pria tua itu dengan lemah meraih spray. Hampir tidak ada gerakan. Apa yang kamu lakukan? Aku bergegas dan mendorong Liu Ruyan menjauh. Bantal jatuh ke tanah. Wajah Chen Ye berwarna hijau. Sudah koma. Membantu. Panggil ambulan. Teriakanku menarik semua orang. Chen Yu, An adalah orang pertama yang bergegas masuk. Melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat lelaki tua itu dan bergegas keluar. Melewatiku dengan mata sedingin es. Lampu di lorong rumah sakit berwarna putih dan menyilaukan. Lampu di ruang operasi menyala sepanjang malam. Aku sedang duduk di bangku. Tangan gemetar tak terkendali. Liu Ruyan menyusut dalam pelukan Chen Yuan dan berbisik. Melirikku dari waktu ke waktu dengan membaca mata. Saat lampu menyala, dokter akhirnya membuka pintu dan berjalan keluar. Tuan Chen tercekik terlalu lama. Ada kemungkinan besar Anda akan menjadi sayuran. Chen Yu, An meninju dinding. Darah menetes dari buku-buku jarinya. Di bangsal kentut. Chen Yu, An menatap kami berdua dengan wajah murung. Jadi apa yang terjadi? Itu dia, Ruyan Liu, yang langsung menunjuk ke arahku dan berteriak. Dia ingin membunuh kakeknya. Ketika saya masuk, dia menutupi wajah kakeknya dengan bantal. Dan aku menatapnya tak percaya. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Sudah berapa kali kau mengatakan itu? Bunga Pir menangis. Liu Ruyan membawa hujan. Yu, An, aku sangat takut dia hampir membunuhku bersama. Mata Chen Yu, An semakin dingin dan dingin. Akhirnya berubah menjadi seluncur es dan menusuk jantungku. Kakek Meng Mantang begitu baik padamu. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Bukan aku, suaraku bergetar dan aku melihat Liu Ruyan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia mencoba untuk bertahan hidup. Aku naik ke tempat tidur kakakku. Wajah anak laki-laki itu suram. Mata melonjak posesif. Saya mencoba yang terbaik. Kendalikan gemetar tubuh. Dicium. Lagi pula, dibandingkan dengan mimpi buruk yang kutemui di kehidupan sebelumnya. Dia adalah malaikat di mataku. Orang tua meninggal dalam kecelakaan mobil. Saudara kembar diadopsi oleh orang terkaya di lingkaran emas. Dan saya diadopsi oleh pasangan kaya. Orang terkaya dan satu-satunya anak laki-laki sakit. Kakaknya menjadi mainannya. Disiksa hingga tak bisa dikenali. Disabilitas. Saya dibudidayakan dengan hati-hati oleh pasangan kaya. Masuki industri hiburan dengan lancar. Menjadi bunga yang populer. Kakak perempuan India lahir membenci. Api membakarku sampai mati. Buka matamu lagi. Sampai hari saya dan saudara perempuan saya diadopsi. Kali ini, adikku berlutut di depan pasangan kaya itu. Panggil mereka ibu dan ayah. Dia tidak tahu betapa kejamnya tuan muda terkaya. Dia hanya seorang gadis sakit berusia 15 tahun. Tapi pasangan kaya adalah orang yang memanjat dari bawah. Ada banyak bunga dan aktivitas. Bagaimana otak babi seperti dia bisa mengatasinya? Paman Bibi. Aku ingin menjadi putrimu. Saya akan sangat patuh. Saudari Liu Ruyan berlari ke pasangan kaya itu. Buka mulutmu dengan patuh. Pasangan kaya itu sedikit ragu. Dan mereka berbisik, dan mereka membicarakannya, dan mereka berdua berusia 10 tahun. Mereka terlihat hampir sama. Mana yang harus dipilih? Dengarkan mereka. Adikku buru-buru menjual paman dan bibinya. Pilih saya dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membalas pendidikan Anda. Aku benar-benar melihat semangatnya. Saya mengerti bahwa dia juga terlahir kembali. Kehidupan masa lalu. Pasangan Hao ragu-ragu di antara saudara perempuan kita. Kemudian,
Orang terkaya datang bersama putranya Gu Zhen. Ketika saudara perempuan saya mendengar bahwa pihak lain adalah orang terkaya. Dan kakak yang tampan. Pilih mereka dulu. Saya dibawa pergi oleh pasangan kaya. Tapi aku tidak menyangka bahwa Gu Zhen yang berusia 15 tahun adalah orang cabul paralel. Orang terkaya sibuk dengan pekerjaan dan sering tidak pulang. Adiknya disiksa olehnya dengan berbagai cara. Mereka cacat. Anda hanya dapat menggunakan kursi roda jika kaki Anda patah. Dan saya dengan hati-hati dibudidayakan oleh pasangan kaya. Menumbuhkan penampilan serbaguna dan cantik. Kemudian mereka bahkan menghabiskan banyak uang untuk membantu saya melewati. Kirim saya ke industri hiburan. Tapi 2 tahun. Saya menjadi bunga populer di industri hiburan. Tapi di balik pemandangan ada jurang yang gelap. Aku bahkan tidak ingin memikirkannya. Pasangan kaya lihat aku. Saya akan menggunakannya dulu. Aku segera mengeluarkan foto orang tuaku dan mulai menangis. Wah ibu dan ayah. Aku sangat merindukan kalian. Tidak ada yang bisa menggantikan tempatmu di hatiku. Ekspresi pasangan kaya itu berubah. Wanita itu menunjuk adiknya dan berbisik, sepertinya ini tidak familiar. Bawa dia. Adikku senang. Berlutut, ibu dan ayah. Saya pasti akan mendengarkan Anda. Pada saat ini, Dekan datang terlambat dengan orang terkaya di lingkaran emas. Saat aku melihat foto orang tuamu menangis di pelukanku. Uang muka menunjukkan perasaan puas di wajah. Dia pikir aku emosional. Memutuskan untuk segera mengadopsi saya. Adikku tertawa dengan suara rendah dengan niat buruk. Aku sangat iri padamu karena memiliki ayah terkaya. Dan kakak yang tampan. Kemudian dia berkata kepada Gu Zhen, yang menjaganya, saudara. Mulai sekarang, adikku dan kamu akan menjadi keluarga. Anda harus merawatnya dengan baik. Dia sengaja menekankan kata peduli. Gu Zhen mengabaikannya. Lihat aku dengan mata yang sempurna. Dia memberiku satu tatapan terakhir di matanya yang mati. Memegang tangan pasangan kaya itu. Aku pergi tanpa melihat ke belakang. Aku menatap punggungnya dan menghela nafas lega adik. Selamat telah memasuki neraka, bukan aku. Saat adiknya disiksa dan dilumpuhkan oleh Gu Zhen di kehidupan sebelumnya. Saya melakukan debut saya dengan bantuan pasangan kaya. Menjadi bunga panas di industri hiburan. Kemudian dia membintangi film yang menghasilkan puluhan miliar di box office. Dia menjadi ratu dari semua mata. Di mata orang luar. Nasib aku dan adikku. Ada kesenjangan antara surga dan neraka. Aku pikir juga begitu. Dia mengambil semua pengalamannya yang menyedihkan. Itu semua ada di kepalaku. Saat adikku membakarku. Tapi saya tidak tahu bahwa saya tidak ingin hidup lagi. Dia tidak tahu. Dia bergegas ke surga. Apakah neraka yang sebenarnya? Memikirkan hal ini, aku terlihat seperti Gu Zhen yang duduk di sebelahku. Dibandingkan dengan mimpi buruk yang saya alami di kehidupan saya sebelumnya. Dia adalah malaikat di mataku. Lagi pula, di mana akan ada? Saudara Bin Jiao tidak mencintai saudara perempuannya. Aku tidak bisa melakukannya dengan wajahku. Tapi dia sangat bodoh. Di dalam mobil, Gu Zhen memperhatikan bahwa aku sedang menatapnya. Leng Leng berkata, apakah kamu sudah cukup melihat? Dia tidak terlihat seperti anak laki-laki berusia 15 tahun sama sekali. Horor suram. Jantungku berdegup kencang. Itu masalahnya. Ambil saja selangkah demi selangkah, saudara. Aku pernah. Saya belum pernah melihat anak laki-laki tampan seperti Anda. Apakah kamu benar-benar akan menjadi saudaraku? Aku tersenyum. Mata penuh kekaguman dan kerinduan. Gu Zhen berbalik menatapku. Darah tipis melintas di mata yang dingin. Anda benar-benar ingin menjadi saudara perempuan saya? Ya, aku sangat senang. Adikku menyakitiku. Aku berpura-pura bahagia. Menjadi gugup lagi. Mata merah menggantung di kepalanya mengusap sudut pakaiannya yang compang-camping. Tapi kakakku mungkin juga tidak menyukaiku, kan? Mereka tidak menyukaiku di akhir misi. Benci aku, Gu Zhen tercengang. Pembukaan kaku. Aku tidak membencimu. Aku berhenti meludah. Memeluk pinggangnya. Lengan yang bagus tidak membenciku. Lengan menyukaiku. Tubuh Gu Zhen tiba-tiba menegang. Mendorong saya pergi. Matanya menjadi halus lagi. Jangan menyentuhnya tanpa izin saya di masa depan.
Aku benar-benar sakit. Murung. Penjaga itu tersenyum di depannya. Saya ingin Gu Zhen bergaul dengan baik dengan saya. Aku sangat tahu. Rumah ini sebenarnya adalah rumah Gu Zhen dan aku. Orang terkaya selalu sibuk dengan karirnya. Satu-satunya orang yang telah bersamaku adalah Gu Zhen. Selama Anda memiliki hubungan yang baik dengan Gu Zhen, seorang teman yang sakit. Dan semuanya akan baik-baik saja. Uang muka di villa. Kepala pelayan memesan kamarku. Diatur di sebelah Gu Zhen. Mulai sekarang. Saya memulai strategi untuk saudara Jiao yang sakit, Gu Zhen. Di hari pertama sekolah. Aku memegang lengannya dan tidak mau melepaskannya. Menangis untuk saudaraku. Aku tidak ingin berpisah darimu. Aku takut. Woho, lihat ingus saya menangis, air mata mengalir. Seperti anak anjing yang malang dan terlantar. Akhirnya, saya tidak tahan untuk membuang tangan saya. Lalu aku menjadi racunnya. 3 kata saudara laki-laki saya ada di bibir saya sepanjang hari. Wajah bangga. Tidak minum obat saat sakit. Kecuali Gu Zhen membujukku. Saya tidak bisa melakukannya, ganggu dia untuk mengajari saya. Saya belajar untuk meminta pelukan hadiah kepadanya. Aku terlihat seperti liontin padanya kemanapun aku pergi. Tetap padanya. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Gu Zhen mulai terbiasa dengan ketergantunganku. Tidak lagi membenci kontak fisik saya. Bahkan pengurus rumah berkata dengan gembira. Baru kali ini aku melihat tuan muda begitu peduli dengan orang. Anda sangat beruntung, Nona. Mendengar kalimat ini, saya tahu itu stabil. Malam itu, aku memanfaatkan guntur dan kilat untuk naik ke tempat tidur Gu Zhen. Gu Zhen keluar dari kamar mandi dan melihatku di tempat tidur. Wajahnya sebagian besar suram, saudara. Aku takut aku baru saja mengalami mimpi buruk. Aku ingin tidur denganmu, oke? Sebelum dia marah. Aku menangis dulu. Ekspresi kompleks muncul di wajah yang tak terbantahkan. Kemarahan, pembunuh, dengan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Aku yang merusaknya. Kau terlalu berlebihan? Jadi saya bangun dari tempat tidurnya sambil menangis dan meminta maaf. Maaf saudara. Ketika saya masih kecil, ibu saya tidur dengan saya di pelukannya selama guntur. Aku merindukan ibuku, Gu Zhen tidak tahan. Apa yang kamu marahi di mulutmu? Kemudian ketika saya akan keluar dengan bantal di tangan saya. Tarik aku kembali dengan satu tangan, tidur nyenyak di sebelahmu. Apakah Anda mendengar itu? Saya terkejut. Ini menjadi malam. Aku tidur di ranjang yang sama dengan Gu Zhen. Rasakan dia. Tepuk lembut tindakan kananku. Emosi yang tak bisa dijelaskan mengalir di hatiku. Meskipun saya tidak di sisinya di kehidupan saya sebelumnya. Tapi aku mengenalnya. Faktanya, dia tidak memperlakukan Liu Ruyan sejak awal. Sangat mesum. Karena ibunya meninggal lebih awal. Ayah orang terkaya seringkali tidak ada. Jadi dia kekurangan cinta. Merindukan orang lain untuk mencintainya. Tapi Liu Ruyan, topi konyol ini, menjadi putri terkaya. Pamer dan berteman di mana-mana. Untuk Gu Zhen, saudara. Dia lebih dari orang yang bermusuhan. Karena dia mewariskan uang muka atas tanah miliknya. Saya pikir Gu Zhen adalah batu sandungan bagi warisannya atas harta keluarga. Belakangan, dia berani mencoba mencari seseorang untuk menculik Gu Zhen. Robek dia. Gu Zhen mematahkan kakinya dan merusak penampilannya. Saya tahu di mana saya berada. Saya ingin menggunakan ironi Gu Zhen, teman yang sakit ini. Sekarang saya telah berhasil. Dia juga memiliki perasaan saling bergantung satu sama lain. Kakak, aku akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dan melindungimu. Aku mengatakannya dari lubuk hatiku. Tangan Gu Zhen berhenti. Anak kecil berbakti tersayang. Pikirkan urusanmu sendiri. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, Gu Zhen telah menjadi mahasiswa. Saya juga berhasil menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi sebagai orang dewasa. Saya melihat Liu Yunyan lagi di bar mitzvah saya. Dia mengikuti di belakang pasangan kaya itu. Dengan gaun yang elegan. Wajah cantik menyala. Dengan kelezatan bunga debut baru. Tapi dia tidak mirip denganmu. Itu tidak digosok dengan ringan hanya dengan melihatnya. Ketika Anda melihat saya berpakaian seperti orang normal. Dia menegakkan punggungnya dan berjalan ke arahku.
Dagu tinggi menyapu saya ke atas dan ke bawah. Sepertinya Anda tidak bersenang-senang beberapa tahun terakhir ini? Gu Zhen, si cabul itu. Anda bahkan tidak diperbolehkan mengenakan gaun yang lebih bagus. Saya belum berbicara. Suara dingin Gu Zhen datang dari belakang. Siapa yang kau sebut cabul? Saat Liu Rongyan melihatnya. Jika Anda merasa tidak enak badan, Anda menjadi lebih pucat dari kertas. Di kehidupan terakhirnya, ia disiksa oleh Gu Zhen dan menjadi tidak manusiawi. Memiliki bayangan besar di atasnya. Pada saat ini, aku melihatnya menatapku dengan jijik. Suaranya mulai bergetar maaf. Aku bicara omong kosong. Gu Zhen tidak menatapnya. Dia berbalik dan mengeluarkan bros berlian. Dengan kikuk dibawa ke dada adikku. Ini adalah hadiah yang dibuat oleh saudara laki-laki saya sendiri. Selamat dewasa untukmu. Lewati saja puncak kota. Pergi kuliah di luar negeri. Hubungi aku jika kamu merindukan kakakku. Kakak juga bisa terbang untuk menemuimu kapan saja. Mengatakan itu, dia sepertinya ingin memelukku. Menjangkau dan menjatuhkan. Jika Anda tidak merasa nyaman tinggal di sana. Adikku membelikanmu rumah di luar sekolah. Saya menemukan koki domestik untuk memasak untuk Anda. Saya tergerak tetapi menolaknya. Aku akhirnya hidup seperti orang normal dalam hidupku. Saya hanya ingin menjadi seperti mahasiswa biasa. Alami kehidupan kampus. Jangan khawatir, saudara. Aku akan menjaga diriku sendiri. Anda lupa untuk tidak menonjolkan diri. Jangan terhibur olehku dengan wajah tampan yang dingin. Senyum pasangan. Setelah ia berbalik menyapa tamu. Ruyan Liu akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia meraih lenganku dengan penuh semangat. Tidak sabar untuk bertanya padaku. Kenapa dia begitu baik padamu? Aku mengabaikan raut wajahnya. Tersenyumlah kembali padanya, dia saudaraku. Bukankah normal bersikap baik padaku? Bukankah orang tuamu yang kaya memperlakukanmu dengan buruk? Saya menanyakan ini secara retoris. Sepertinya membawa kembali kenangan menyakitkan untuknya. Ruyan Liu pingsan. Rambutnya yang ketat. Tampak kesakitan luar biasa. Tak terpisahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Tiba-tiba. Suara pasangan kaya itu terdengar dari belakangnya. Wajah Ruyan Liu berubah ketakutan. Direktur Zhang juga ada di sini hari ini. Ikut dengan kami untuk menemuinya. Keduanya menarik Liu Ruyan kembali. Dia gemetar di mana-mana. Dia menatapku dengan sedikit permohonan bantuan. Aku menghela nafas dan menghentikan bibi dan paman mereka. Saya belum melihat saudara perempuan saya selama bertahun-tahun. Apakah Anda ingin mengobrol dengannya sebentar? Pasangan kaya itu karena saya putri uang muka. Selama bertahun-tahun, telah dicintai oleh banyak pria dan saudara kaya. Jadi Anda tidak berani menyinggung saya. Tiran lokal Sing Sing berjanji padaku sambil tersenyum. Istrinya dengan cepat jatuh pada Liu Ruyan. Itu membeku keras. Cepat dan tunda semuanya. Anda terlihat baik. Wajah Ruyan Liu kesakitan saat dicubit. Hanya mengangguk patuh. Setelah melihat keduanya pergi. Ia menghela napas lega. Kakinya juga tampak gemetar. Aku menatapnya sambil tertawa. Apakah orang tuamu memperlakukanmu dengan buruk? Dia kesal dengan ekspresiku. Terburu-buru dan ingin menarik pakaianku. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Kamu pasti bercanda. Anda takut memakai pakaian mahal. Apakah karena luka di tubuh dan takut kotor? Aku melihatnya menjadi gila. Saya mengerti. Tampaknya. Inilah yang terjadi padanya di kehidupan saya sebelumnya. Setelah pasangan kaya di kehidupan saya sebelumnya membawa saya pulang. Memulai cara mendidik yang sesat. Tidur 4 jam sehari hanya di akhir pekan. Sisa waktu Anda harus belajar Go. Olimpiade menggambar matematika. Saya tidak cukup tidur untuk waktu yang lama saat mengendarai piano. Aku jatuh dari kudaku sekali. Hampir lumpuh. Pasangan kaya akan menghabiskan setiap sen untukku. Ingat dengan jelas. Termasuk biaya pengobatan. Lalu ketika saya berusia 18 tahun. Memaksa saya untuk membayar mereka 2 kali lipat. Juga sejak saat itu. Saya diambil selangkah demi selangkah oleh mereka. Dorong ke dalam jurang malapetaka. Mereka mulai menekan saya untuk mempelajari ketenaran yang bijaksana.
Sarana hiburan banyak wanita kaya dan bos pria. Sumber daya yang terkenal. Saya membeli semuanya dengan tubuh saya, darah dan air mata. Suatu kali saya dipermainkan oleh bos selama beberapa hari. Tidak bisa bangun dari tempat tidur. Berani berjalan atau ke toilet. Karena itu sangat menyakitkan. Aku merasa kotor. Lelah secara fisik dan mental. Tapi aku tidak bisa lepas dari kendali mereka. Malam dihormati. Sudah ada 3 bos di ruangan yang menungguku. Merayakan saat aku paling kesakitan. Adikku muncul di kursi roda. Mataku merah dan api membunuhku. Hitung waktu. Ini juga mengapa dia seharusnya baru saja memasuki industri hiburan. Mungkin baru saja dipukuli oleh pasangan kaya. Mereka belum benar-benar dikirim ke neraka. Liu Ruyan mengangkat lengan bajuku. Ketika Anda melihat lengan halus saya. Runtuh dan menangis kenapa? Mengapa Guzhen tidak melecehkanmu? Kau seharusnya tak dipukuli dan disakiti habis-habisan, kan? Selama bertahun-tahun, ada desas-desus bahwa keluarga Gu tidak memperlakukan putri angkat Anda dengan baik. Bagaimana Anda bisa lebih baik dari saya? Dia terlihat bersemangat. Tapi sepertinya itu mempengaruhi luka di lengan. Gigi terbuka kesakitan. Aku menatapnya dengan ejekan. Cibiran diam. Kabar dari Guzhen. Hanya untuk perlindunganku. Secara pribadi, dia sangat gugup tentang saya. Menyaksikan Liu Ruyan runtuh. Aku melengkungkan sudut mulutku. Mengapa? Kakak, sepertinya kamu tidak ingin aku memiliki kehidupan yang baik. Apakah Anda memiliki kehidupan yang buruk? Ada tangisan yang berhenti seperti asap dalam sekejap. Terkejut dan bingung. Kamu dilahirkan kembali. Saya tidak tahu apakah saya bisa tersenyum lebih hati-hati. Anda memilih kedua kehidupan terlebih dahulu. Sebenarnya kau tidak berguna? Apakah itu lubang untuk memilih sisi yang mana? Anda pergi sia-sia. Dia terpana oleh mataku yang merangsang. Kamu adalah sampah. Ini dia. Saya akan mendaki lebih tinggi dan lebih berhasil dari Anda. Aku mengangguk dan tersenyum. Ayo, kalau begitu. Kabut asap di industri hiburan. Di mana tidak ada garis bawah moral. Itu sangat cocok untuknya. Setelah benar-benar melalui siksaan neraka itu. Bicaralah lagi dengan saya tentang kesuksesan. Pasangan kaya itu datang lagi untuk mendesak. Ruyan Liu menghapus air matanya. Ia kembali mengangkat dagunya. Liu Xiao, harap tunggu. Aku akan menjadi bintang besar. Pada saat itu, saya akan melaporkan Anda ke jaringan penggemar. Aku akan mengungkap kejahatan adikmu yang berhati hitam. Kejahatan saya. Kejahatan apa yang bisa saya lakukan? Dalam kedua kehidupan, saya membiarkan dia memilih terlebih dahulu. Setelah orang tua saya meninggal, saya membiarkan dia melakukan segalanya. Tapi di matanya, itu tidak cukup. Dia hanya ingin menahanku. Naik di kepalaku. Dia sama sekali tidak melihatku sebagai saudara perempuannya sendiri. Saya tahu hari ini adalah bar mitzvah Anda. Jadi Guzhen bekerja sama denganmu untuk bertindak. Aku menunggu hari dia menodaimu dan mematahkan kakimu. Ada asap di telingaku, meninggalkan kalimat terakhir. Tertawa pergi. Dan dia benar. Guzhen memang sedang berakting. Aku melihat ke kejauhan. Guzhen memegang gelas anggur. Meski menjamu tamu. Mata tidak pernah meninggalkanku. Mata berkelap-kelip dengan cahaya yang tidak jelas. Detik berikutnya dia datang ke arahku sambil tersenyum. Panggilan untuk menarik ke ruang pribadi yang remang-remang. Pegang aku di dinding. Kakak, saya mendengar apa yang baru saja Anda katakan. Kamu tidak jujur. Menghukummu lebih banyak lagi. Napas hangat berhembus di telingaku. Dicampur dengan sedikit kegembiraan. Aroma kayu pada Guzhen. Ke ujung hidungku. Rasakan panas dari dadanya. Ada aliran panas keluar dari hidungku. Sial. Dada dan perut ini berkembang dengan sangat baik. Sejak saya merangkak ke tempat tidurnya pada usia 13 tahun. Penyakit ini di luar kendali. Kamu tidak hanya harus memelukku untuk tidur setiap malam. Dan memberitahuku cerita pengantar tidur. Aku melawan. Katakan padanya aku terlalu tua untuk menjadi seperti ini. Bukan hanya dia tidak mendengarkan. Biarkan aku mencangkokkan kakiku ke perutnya. Kakak, bukankah kamu paling suka trik ini?
Panas di hidungku semakin naik saat aku memikirkannya. Aku bahkan belum mulai menghukum. Itu mimisan. Guzhen tertawa dengan suara rendah. Dan aku menangis. Tidak apa-apa, saya mungkin sedikit marah baru-baru ini. Dia membiarkanku pergi. Menarik sapu tanganku dan menyeka mimisan untukku. Matanya menjadi sedikit sedih. Selama bertahun-tahun, Anda tidak hanya meminta saya untuk menemani Anda dalam akting. Juga bertindak pada saya. Benar? Saya punya petunjuk. Ingat apa yang baru saja dia katakan. Dia bilang dia mendengar percakapanku dengan Ruyan Liu. Apakah saya memasukkan serangga ke dalam ros? Penjelasan yang tak terbantahkan. Ekspresinya agak rendah. Karena Anda hampir diculik ketika Anda berusia 15 tahun. Saya khawatir tentang keselamatan Anda. Pada usia 15. Kami menemukan sekelompok penculik. Mereka mengawasi perlindungan khusus terhadap saya. Memutuskan untuk menculik putriku. Tampaknya uang muka itu mahal. Untungnya, pengawal itu datang tepat waktu. Menyelamatkan kita. Saat itu, aku mengambil kesempatan untuk meyakinkan Guzhen. Biarkan dia bermain denganku. Jadilah dingin bagi dunia luar dan aku. Kamu bahkan bisa sedikit buruk untukku. Ayah kaya juga berusaha melindungiku. Mengatakan harta keluarganya tidak akan memberi saya seorang putri angkat. Sejak saat itu, perhatian dunia luar benar-benar meninggalkanku. Saya juga menipu saudara perempuan saya Liu Ruyan. Jadi dia hanya memastikan bahwa Guzhen baik padaku. Hanya berakting di depan orang luar. Dia tidak tahu bahwa Guzhen benar-benar berakting. Tapi lebih tepatnya terkendali. Dia sangat mencintaiku. Aku tidak sabar untuk berpisah dariku sejenak. Berhenti mendengarkan drama di Bros. Itu juga untuk melindungi keselamatanku setiap saat. Lagi pula, bagaimana bisa kakak yang sakit mencelakai adiknya? Memikirkan hal ini, perasaan hangat muncul di hatiku. Dicampur dengan rasa bersalah saudara. Aku tahu kamu baik padaku. Anda mendengar apa yang kami katakan barusan. Apakah Anda membenci saya karena berbohong kepada Anda? Cahaya yang sama melintas di mata Guzhen. Tekan aku kembali ke dinding lagi. Dan dia mencondongkan tubuh. Bibir hampir ke pipiku. Aku merasa telingaku sangat panas. Bagaimana bisa seorang kakak membenci adiknya? Tapi kau menyimpan banyak hal dariku. Pantas malam ini. Saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur ketika saya dihukum. Dia mengikat anggota tubuhku ke kepala tempat tidur. Ketuk telapak kakiku dengan bulu. Apa maksudmu dengan dua kehidupan? Aku terus memohon belas kasihan. Ceritakan padanya segalanya tentang kehidupan masa lalu. Dengarkan dirimu di kehidupan sebelumnya. Saat dia menyiksa Liu Ruyan seperti manusia. Guzhen mendengus dingin. Aku tidak suka gadis itu apapun yang terjadi. Meskipun kalian mirip. Tapi dia benar-benar menyebalkan. Tidak disukai seperti Anda. Dia membuang rambutmu. Menyentuh kepalaku kakak. Terima kasih telah memilihku sebagai saudaramu kali ini. Aku pasti akan melindungimu. Saya tergerak. Saya mengucapkan terima kasih padanya dengan lembut. Jika bukan karena perlindungannya, saya mungkin juga tidak bisa tumbuh dewasa dengan berolahraga. Ia menggeleng lembut. Mata bersinar karena penampilanmu. Biarkan saudaraku merasa bahwa hidup memiliki arti. Kamu bisa melakukan sesuatu untuk seseorang yang kamu cintai. Tumbuh bersamanya. Lindungi dia seumur hidup? Mungkin tidak buruk. Aku masih belum. Guzhen berjanji padanya untuk membeli rumah di luar kampus dan tinggal di dalamnya. Aku akan pindah bersamanya saat dia terbang masuk. Dalam 4 tahun terakhir, ada anak laki-laki yang mengaku padaku. Semua diblokir olehnya atas nama pacarnya. Dia juga akan bertanya padaku. Apakah ada pria yang kamu sukai? Saya merasa lucu. Saya menderita siksaan neraka itu dalam hidup terakhir saya. Aku telah lama kehilangan visi cintaku. Saya merasa bahwa saya tidak pantas menjadi kotor seperti tubuh saya. Dan kenangan tak tertahankan terukir di jiwaku. Lihat aku jangan bicara tapi menangis. Dia bilang tertekan. Katanya dia akan menemukan cara untuk membalasku. Keluarkan aku dari bayang-bayang. Aku terharu memeluknya. Tentang balas dendam. Saya pikir lebih baik bolak-balik dengan tangan. 4 tahun kehidupan kampus segera berakhir.
Saya mempelajari penulisan skenario dengan intens. Direktur dan jurusan lainnya. Berdasarkan rilis ini merupakan pengalaman berjuang di industri hiburan. Pekerjaan ini mudah untuk dimulai. Belum lulus. Saya menulis naskah film yang bagus. Gus Hen membawanya kembali ke rumah. Dibuat menjadi film di bawah operasi perusahaan film dan televisi keluarga Gu. Dirilis hanya dalam sebulan. Kamarnya lebih dari 1 miliar. Hari pulang ke rumah. Saya bertemu saudara perempuan saya Ruyan Liu di bandara. Dalam 4 tahun, dia telah menjadi bunga populer di lingkaran. Sejumlah besar penggemar yang menjemput bandara. Ini luar biasa. Saat Ruyan Liu melihatku memakai pakaian biasa dan menari kotak itu. Datanglah padaku secara provokatif, saudari. Lihat betapa populer dan suksesnya saya sekarang. Saya mendengar para penggemar di sekitar saya berbicara. Ini Yanyan. Adik yang diadopsi oleh orang terkaya. Itu memang mirip. Tapi tidak secantik dan berbakat Yanyan kami. Iya, Yanyan tetap cantik. Yanyan aku mencintaimu. Mendengarkan para penggemar memuji satu persatu. Beberapa orang juga sangat bangga. Liu Xiao sedang menunggu. Aku akan segera menjadi ratu film. Lalu kamu sampah. Anda akan diinjak-injak di bawah kaki saya. Aku mengabaikannya. Menari kotak itu sendirian. Setelah naik bus di bandara. Aku baru menyadari bahwa wajah Gu Zhen suram. Asli. Dia mendengar apa yang dikatakan Liu Rongyuan kepadaku sekarang. Beraninya aku mengancammu? Saya ingin dia menyesali apa yang dia katakan kepada Anda hari ini. Saya menjabat telapak tangannya. Berbakti, saya tidak akan menyebut dia hari ini. Aku ingin makan hotpot pedas di pusat kota. Maukah kamu pergi denganku? Ada menyayangi di mata Gu Zhen. Wajahnya juga berubah dari mendung menjadi cerah. Kakak akan menemanimu makan apapun yang kamu mau. Setelah kembali ke rumah. Saya tidak terburu-buru untuk masuk ke perusahaan film dan televisi Gu Zhen. Setelah kehidupan sebelumnya. Aku sangat tahu. Makanan sederhana dan telanjang adalah cara untuk bertahan hidup. Gu Zhen juga tidak memaksaku. Tapi naskah yang saya tulis. Semua tersembunyi sebagai orang misterius. Karya terbaru saya. Kebetulan dipuji sebagai pohon willow merah. Direktur Zhang, direktur besar rokok, menyukainya. Dia ingin membayarnya. Aku meminta Gu Zhen untuk menolak. Dia menyatakan kemungkinan bekerja sama. Karena saya memiliki kepercayaan diri dalam pekerjaan ini. Direktur Zhang setuju. Saya tidak ada di sana pada hari kontrak ditandatangani. Gu Zhen menandatanganinya untukku. Karena aku tidak ingin bertemu dengannya. Dia adalah bos di lingkaran yang membunuhku di kehidupan terakhir. Saya menulis drama ini. Hanya saja saya ingin membiarkan kota menangkap ikan besar terlebih dahulu. Saya ingin merusak reputasinya dengan Ruyan Liu. 2 bulan kemudian. Di bawah bimbingan aku dan Gu Zhen. Ruyan Liu memenangkan peran utama dalam film besar sutradara Zhang. Untuk pamer. Dia merilis berita. Dia bilang dia akan mengundang adikku untuk merayakan kesuksesannya bersama. Karena opini publik yang luar biasa. Aku harus berada di sana. Gu Zhen mendengus dingin. Memutuskan untuk menemaniku atau tidak. Hanya ketika saya di sini, mereka tidak berani menggertak Anda. Setelah saya setuju. Dan dia sangat senang memiliki saya di sana bersamanya. Tapi kami semua meremehkan keberanian Ruyan Liu. Karena kamu sudah berencana untuk menyeretku ke neraka. Kekhawatiran internal dari ruang perjamuan saling terkait. Pasangan kaya berpakaian seperti burung merak. Semua tertutup permata untuk menerima pujian dari semua orang. Ruyan Liu seperti gadis kecil yang patuh. Anjing itu berdiri dengan patuh di samping keduanya. Direktur Zhang menarik jarinya dan memujinya karena bijaksana. Ruyan Liu memiliki sedikit rasa jijik di matanya. Tapi ketika dia melihatku muncul, dia menjadi bangga. Manfaatkan Gu Zhen yang dilepas gaunnya. Untuk berganti pakaian. Ruyan Liu datang tepat pada waktunya. Tarik aku dan berjalan ke arah orang-orang itu. Ini adalah saudara kembar saya. Saya telah belajar di luar negeri selama beberapa tahun terakhir. Baru saja kembali dan belum menemukan pekerjaan. Jika Anda memiliki yang cocok, Anda dapat merekomendasikannya kepadanya. Semua mata tertuju padaku. Banyak dari mereka adalah bos yang menyiksaku di kehidupan terakhirku.
Mata mereka tak terkendali seperti di kehidupan sebelumnya. Rasa perlawanan yang kuat melonjak di hatiku. Kenangan menyakitkan datang ke pikiran. Ruyan Liu sepertinya merasakan tubuhku gemetar. Tarik aku dan bisikan kakak. Tampaknya tubuh terakhir telah banyak dimainkan oleh mereka. Apa yang akan kau lakukan? Apakah itu dingin? Saya memaksakan ketenangan. Dan aku menertawakannya. Jo, aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Membiarkan pergi. Dia meraih pergelangan tanganku dan tiba-tiba berteriak kepada kalian semua. Adikku bilang dia sangat bahagia untukku. Dia memuji saya atas apa yang telah saya capai hari ini. Tanpa dukungan Anda. Dia ingin bersulang. Hatiku tiba-tiba tenggelam. Bos-bos itu menatapku lebih ceroboh. Buang napas seperti ular berbisa. Tidak baik menghormati begitu banyak dari kita sendirian, bukan? Hanya cangkir demi cangkir yang bisa tulus. Seseorang mencemooh. Semua orang berteriak agar saya bersulang. Letakkan tanganmu di pundakku. Jika Anda membuat semua orang di sini bahagia hari ini, saya juga akan mengatur peran untuk Anda. Itu adalah Direktur Zhang. Wajahnya yang berminyak dan cabul membesar tanpa batas. Itu membuatku gemetar. Dan secara refleks, aku menepis tangannya. Kembali lagi dan lagi. Pucat. Sedikit ketidakpuasan melintas di mata Direktur Zhang. Sebagai gantinya, dia meletakkan tangannya di ujung Ruyan Liu. Adikmu sama sekali tidak murah hati sepertimu. Keluarga Gu tahun ini. Aku benar-benar memanggilnya seperti ini. Kau tampak bertele-tele? Dan semua orang tertawa. Rasa mualku semakin dalam. Apakah Anda cemburu di mana saya hari ini? Jadi tidakkah Anda ingin berterima kasih kepada bos ini untuk saya? Ekspresi wajah sedih. Mata merah tidak mau bicara. Tapi membuangnya dengan wow. Orang-orang ini, kata-kata ini membuatku muak. Itu adalah mereka di kehidupan terakhir. Tinggalkan tanda malu pada saya. Saya pikir saya telah menghabiskan bertahun-tahun. Saya akan menghadapinya lagi dengan ketidakpedulian. Sekarang saya menyadari itu tidak bisa dilakukan sama sekali. Mereka menyakitiku terlalu dalam. Seperti aku tidak akan pernah bisa lepas dari mimpi buruk saudari. Apa kau sedang tidak enak badan? Kenapa tak bilang dari tadi? Ruyan Liu berpura-pura peduli. Pegang aku dan tuangkan aku secangkir air panas. Ambil seteguk air. Dunia mulai berputar. Adegan di depanku berubah menjadi merah muda. Tubuh semakin panas. Saya baru menyadari bahwa ada sesuatu di dalam air. Saya tidak pernah mengharapkan perjamuan kelas atas seperti itu. Ruyan Liu akan sangat berani. Tubuh di luar kendali. Aku seperti genangan cairan. Dibantu ke kamar tamu di lantai 3. Ruyan Liu berbisik di telingaku. Aku telah menanggung banyak hal untukmu. Anda juga harus memberi saya kekuatan. Dan dia mundur selangkah. Buka pintu dengan senyum cepat dan biarkan beberapa orang masuk. Direktur Zhang yang melihat ke belakang. Dan dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajahku seperti asap. Anda cukup bijaksana. Kakakmu seperti ini. Ini memiliki jenis pesona yang berbeda. Dua orang di sampingnya juga bersiap-siap. Ikuti tes lagi dan lagi. Terima kasih Direktur Zhang atas pujiannya. Aku akan menonton di luar. Direktur Zhang, selamat menikmati. Dengan senyum di wajahnya, dia membuka pintu dan bersiap untuk keluar. Detik berikutnya dia ditendang masuk melalui pintu. Aku mencoba membuka mataku yang kabur. Samar-samar saya melihat bahwa orang yang datang adalah saudara fokus tetap saya. Gu Zhen. Dia mendatangiku dengan sepasang pengawal bermata merah. Aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Aku hanya merasa mulut kering saudara. Kamu sangat cantik.